Baik, selamat pagi buat saudara-saudara semua yang berada di Indonesia bagian Barat. Selamat pagi menjelang siang bagi saudara-saudara semua yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi permintaan dari majalah Katendok, izinkan saya tampil di layar monitor di depan Anda untuk memandu acara webinar pada pagi dan siang hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada majalah Katendok yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk memandu acara webinar yang diselenggarakannya untuk yang kesekian kalinya. Tepatnya adalah yang ketiga kali. Yang seri pertama itu pada tanggal 7 November. Topik bahasan adalah mengenai alergi dan khas pada hewan kesayangan kita. Kemudian dilanjut tanggal 21 November yang lalu dengan pembahasan mengenai masalah perkencingan dan dermatitis. Dan untuk pada pagi hari ini tanggal 12 Desember kita mengambil topik yang terkait dengan masalah grooming dalam perspektif medis, dan nanti akan kita tampilkan Dr. Eko Prasetyo. Saudara sekalian, acara pada pagi hari ini, Pak, akan dimulai atau kita mulai dengan pembukaan, kemudian dengan doa, kemudian nanti kita lanjutkan dengan sambutan dari pimpinan majalah Katendok dan sekaligus juga pimpinan PT Kalus Indonesia Utama. Kemudian dilanjutkan dengan acara yaitu presentasi dari Dr. Eko Prasetyo, dilanjutkan dengan tanya jawab dan lagi dengan doa. Oke, saudara sekalian, rangkaian acara webinar pada pagi dan siang hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai atau kita buka ini, akan kami sampaikan juga tata tertib dalam mengikuti webinar pada pagi dan siang hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kemudian yang kedua, semua peserta agar mematikan suara atau mute pada saat narasumber atau moderator berbicara. Yang ketiga, saat sesi tanya jawab, peserta boleh menyalakan suara atau unmute atas izin moderator. Dan yang keempat, pertanyaan bisa mulai ditulis di chat box di saat sesi presentasi, dan setiap pertanyaan agar disertai nama serta dijelaskan untuk siapa. Kemudian hanya satu narasumber, kemudian moderator akan menyampaikannya ke tujuan dari pertanyaan tadi. Yang kelima, pastikan di sekitar Anda tidak ada suara-suara yang mengganggu jalannya webinar, dan disarankan agar menggunakan headset jika ada potensi gangguan suara dari sekitar lokasi Anda. Dan yang keenam, panitia akan menonaktifkan atau mute suara yang mengganggu jalannya webinar. Saudara sekalian, bukan tadi tata tertib seminar pada pagi hari ini, dan langsung saja marilah acara webinar pada pagi hari ini kita buka dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Cukup? Dan langsung ke acara berikutnya adalah sambutan dari pimpinan majalah Katendok dan juga sekaligus Direktur Utama dari PT Kalus Indonesia Utama, Insinyur Bambang Suharno, yang barangkali sekaligus nanti akan mendampingi saya atau memandu acara ini. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Ahmad.
luar biasa nih Pak Rahmat selalu bersedia menyediakan waktunya untuk menjadi moderator dari webinar majalah Captain sejak awal hingga yang ketiga ini. Bapak Ibu semua dari berbagai daerah pada hari ini sampai pagi tadi itu pendaftar itu ada 260 berapa Pak? 264 ya. 264. Alhamdulillah ini tampaknya topik grooming sehat ini cukup menarik dan juga mungkin Dr. Eko sangat terkenal di wilayah di dunia cat endok gitu ya. Yang bau rekso. Terima kasih ini yang pertama kepada Dr. Eko Prasetyo yang bersedia menjadi narasumber pada acara pada pagi hari ini hingga siang nanti. Dr. Eko sendiri untuk Bapak Ibu ketahui juga dikenal sebagai ahli kesehatan unggas juga. Jadi sekaligus ini mohon maaf saya mengucapkan selamat juga Dr. Eko bahwa buku manajemen broiler modern ya. Ya, manajemen kesehatan barusan terbit, luar biasa nih. Nanti sebentar lagi mungkin tentang pemeliharaan pet animal ya, itu mudah-mudahan. Bapak Ibu semua, izinkan saya share screen juga, bentar ya. Ya, jadi kelihatan ya share screen-nya. Kelihatan. Ya, jadi tadi disebut yang namanya PT Galus Indonesia Utama, mungkin ada yang belum tahu Bapak Ibu, PT Galus itu adalah badan usaha yang didirikan oleh Asosiasi Obat Hewan Indonesia, di mana Dr. Rahmat itu juga salah satu generasi pertama atau kedua, ya, pernah menjadi ketua umum dan seterusnya. Ya, jadi udah lama lah saya kenal Pak Rahmat. Di ASOI Pak Rahmat sudah jadi pengurus sejak tahun 90-an dan menjadi ketua umum ASOI tahun 2010-2015 ya, dan sekarang menjadi anggota Dewan Penasehat ASOI ya. Dan juga di Galus juga masuk direksi. Berdiri tanggal 9 September 2002, jadi 99 2002. Ini kalau Bapak Ibu ingat, ini kan lahirnya sama dengan ulang tahunnya SBY kira-kira begitu ya. Benar ya? Ya. Kemudian kegiatan dari PT Galus adalah penerbit dari majalah Infopet ya, perlu dikenal. Kemudian juga berkembang ada majalah Info Aquaculture yang terbit sejak 2015, kemudian juga majalah Cat and Dog. Kemudian kita juga ada penerbit Gita Pustaka yang menerbitkan buku-buku di bidang peternakan kesehatan hewan, dan juga ada buku lainnya juga sih, tapi kebanyakan di bidang itu. Dan salah satunya buku terbaru itu buku karya Dr. Eko Prasetyo tentang manajemen kesehatan broiler modern, luar biasa. Kemudian juga ada Gita Organizer atau Gita IO yang menyelenggarakan berbagai macam seminar, training, juga sebagai co-organizer dari beberapa expo, di mana pada tahun ini di masa pandemi hampir semua seminar dalam webinar seperti ini. Kemudian juga ada Gita Consultant yang merupakan bidang untuk membantu perusahaan-perusahaan di bidang peternakan kesehatan hewan dalam menjalankan usahanya, antara lain sertifikasi dari GMP, Good Manufacturing Practice, registrasi produk, beberapa kegiatan lainnya untuk industri di bidang peternakan kesehatan hewan. Itu perkenalan kami mengenai Galus Indonesia Utama. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami ucapkan terima kasih, dan juga mudah-mudahan ke depan kita bekerja sama lebih produktif lagi. Bapak Ibu semua, bahwa acara ini didukung oleh beberapa pihak ya, di bidang
Pet Animal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada para sponsor. Yang pertama adalah dari Biovac, ini dari Bohringer ya. Kemudian NextGuard, Spectra, kemudian dari Vida Pet Shop, kemudian dari kepada Petnesia ya, ini majalah, kemudian juga kepada penyelenggara Indonesia International Pet Expo. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga acara-acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga saat ini. Bapak Ibu semua, bahwa nanti peserta itu akan mendapatkan sertifikat ya untuk Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir ya. Untuk itu nanti kalau di share link daftarnya harus mengisi. Ini contohnya saja untuk yang sebelumnya, nanti akan kami kirim melalui email. Dan jangan lupa sebagai timbal baliknya, silakan yang belum subscribe ke channel YouTube majalah Cat and Dog. Pada pagi hari ini sebagian peserta ada yang melalui Zoom dan sebagian juga melalui channel YouTube. Yang di channel YouTube juga bisa mengisi daftar hadir. Silahkan lihat di chat box di komentar ya, like chat box kalau nggak salah. Itu ada nanti ada tulisan untuk link untuk absensi atau daftar hadir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, ada para pendukung acara ini. Mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pendukung acara, kepada narasumber tentu saja Dr. Eko Prasetyo, kepada Pak Darmano yang terus membantu sebagai manajer di majalah Infopet maupun Cat and Dog, juga Pak Joko Rudianto di Bali yang selalu setia mengikuti kami, dan tentu saja teman-teman peserta dari berbagai daerah. Saya lihat pesertanya sangat bervariasi, ada yang pet shop, ada dari klinik, ada dari dinas, dari perguruan tinggi, dokteran praktisi dan sebagainya. Insya Allah apa yang kita selenggarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila selama menyelenggarakan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, di mana tadi saya komprehensif pimpinan dari majalah Cat and Dog dan sekaligus direktur utama dari PT Galus Indonesia Utama telah memaparkan terkait dengan PT Galus Utama, di mana beberapa kegiatan diantaranya adalah menerbitkan majalah Cat and Dog, juga majalah Infopet. Baiklah saudara sekalian, langsung saja kita ke acara berikutnya. Pada pagi hari ini adalah paparan dari narasumber. Seperti tadi kami sampaikan bahwa dalam webinar kali ini sebagai narasumber untuk Anda, Dok. Oke, terima kasih Dr. Ahmad. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara yang diselenggarakan oleh majalah Cat and Dog. Kita berharap dengan acara ini silaturahmi kita bisa tersambung dengan lebih mantap lagi, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Bambang dan kru yang telah mengarrange acara ini dari mungkin seminggu 2 minggu yang lalu. Kita berharap acara ini bisa lancar, program-program webinar berikutnya juga lebih lancar, dan kita berharap juga ini bisa memberikan manfaat kepada semua yang memang menjadi salah seorang dari pet lover dari ujung barat sampai ke ujung timur Indonesia. Dan saya juga terus terang agak sedikit plus karena sampai 250 orang lebih. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih banyak lagi pesertanya sehingga bisa mendapatkan manfaat yang lebih maksimal dari acara ini. Sebelum kita mengarah lebih rinci terkait dengan grooming sehat dalam perspektif medis,
mohon izin saya menyampaikan, mungkin ada yang belum kenal, memang selama ini saya stay di Bekasi, lebih cenderung menghandle kalau malam hari pet animal, kalau siang hari saya bergerak juga di poultry, di broiler. Tapi alhamdulillah walaupun ada dua sisi ilmu yang mungkin cukup berbeda antara mamalia dengan unggas, tapi ilmu-ilmu yang ada bisa kita serap karena sayang kalau ilmunya bisa diketahui tapi tanpa disebar untuk bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi tema pada kesempatan sesi webinar pada hari ini adalah grooming sehat dalam perspektif medis. Sekali lagi memang terkait dengan grooming ini dalam waktu 3 mungkin 5 tahun terakhir, pecinta hewan kesayangan ini memang kalau kita lihat ternyata mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Tidak cuma di daerah penyangga ibu kota, di kota besar seperti Medan, Surabaya, Bandung, juga terutama di area-area yang memang banyak pecinta-pecinta hewan kesayangan, grooming ini menjadi suatu trending dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk hewan kesayangannya. Karena memang ini menjadi salah satu hal yang dalam 3-5 tahun akhir mengemuka, kita mencoba untuk mengangkat dalam satu tema khusus. Di tema ini saya tidak akan mendetailkan masalah yang berhubungan dengan teknis, bagaimana cara groomingnya, tapi nanti saya akan membicarakan lebih cenderung mengarah kepada perspektif medis. Hal-hal apa yang perlu dipahami ketika kita meng-grooming hewan kesayangan kita, sehingga sudut pandangnya agak lain dibandingkan dengan workshop atau mungkin seminar-seminar grooming yang lain. Pada sesi kali ini saya akan lebih fokus dalam perspektif medis saja. Jadi dari jam 10, mohon maaf, dari jam 9.30 mungkin nanti sampai jam setengah 11 lebih sedikit, saya akan menyampaikan 5 hal yang ini menjadi salah satu panduan guideline dalam saya menyampaikan dari satu sesi ke sesi berikutnya. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait grooming, bagaimana grooming itu berkembang. Pada sesi berikutnya, bagaimana persepsi generasi milenial terhadap grooming, kemudian survei lapangan terkait dengan grooming itu sendiri dan titik kritis grooming, serta yang terakhir adalah take home message. Di situ akan ada tips-tips kesimpulan dari acara pertama sampai ke 4. Jadi seperti kita ketahui bahwa grooming ini memang menjadi salah satu trending di 3-5 tahun terakhir. Memang ini berawal dari apa yang kita sebut sebagai domestikasi. Jadi domestikasi ini adalah kondisi di mana ada suatu tempo waktu di mana ada perubahan temperamen, perubahan perlakuan, dan juga perubahan persepsi terhadap hewan kesayangan itu sendiri. Jadi yang tadinya hewan-hewan tersebut liar, di alam liar, bebas, tidak berinteraksi dengan lebih rinci dengan kita, tetapi pada akhir-akhir ini karena sering berinteraksi dengan manusia, akhirnya menjadi jinak, dan kemudian selain itu juga bisa berdampingan hidup dengan manusia. Dan kalau kita lihat di zaman-zaman dahulu pun juga sama, kalau kita sering mendengarkan bagaimana kisah seekor kucing yang bernama Muiza, teman-teman yang paham bagaimana cerita di zaman Nabi Muhammad SAW, ada kucing yang namanya Muiza juga menjadi salah satu kucing kegemaran Nabi Muhammad, dan itu juga dipelihara sebagai hewan kesayangan. Ada lagi, kita tarik beberapa kisah sebelumnya, mungkin teman-teman juga sering mendengar kisah 7 pemuda dalam Ashabul Kahfi. Ada seekor anjing yang mana anjing tersebut itu akan jadi salah satu dan mungkin satu-satunya anjing yang akan masuk surga. Jadi ada satu anjing yang mengikuti 7 pemuda pada kisah Ashabul Kahfi. Teman-teman bisa browsing, bisa searching kisah tersebut, itu menunjukkan hubungan yang dekat antara kita sebagai manusia dengan hewan peliharaan. Dan dengan berdampingannya kita dengan hewan kesayangan ini, otomatis juga sudah menjadi seperti anggota keluarga. Karena kita semakin intens berdampingan dengan hewan kesayangan kita semakin hari demi hari bergaul dengan hewan kesayangan kita, ini juga menjadikan hubungan kita dengan hewan kesayangan kita semakin erat dari waktu ke waktu. Dan kalau kita lihat pada zaman-zaman dahulu juga, pada saat kita melihat hubungan simbiosis mutualisme ini terjadi, tidak hanya sekedar bagaimana kita melihat kuda tunggangan ketika harus bekerja untuk kita sebagai manusia, sebagai kuda tunggangan, ada juga
hewan-hewan yang digunakan sebagai penarik kereta seperti Siberian Husky yang pada waktu zaman dahulu digunakan sebagai penarik kereta. Dan masih banyak lagi hewan-hewan kesayangan yang memberikan dampak simbiosis mutualisme kepada kita, ke manusia. Dan hubungan ini semakin kesini semakin dekat, dan ini menjadi salah satu bagian dari anggota keluarga. Dan kalau dulu masih digunakan untuk hal-hal yang sifatnya fisik seperti menarik kereta dan sebagainya, namun di era kekinian kita bisa melihat sudah banyak sekali dog fashion show, cat fashion show, dan ini perubahan zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan zaman dahulu. Dan sekarang sudah kita sebagai pemilik hewan kesayangan pun juga akan memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan, termasuk dalam hal ini tidak cuma sekedar aspek kesehatan, tapi juga aspek kecantikan, aspek estetika. Kalau kita ikuti kontes-kontes baik itu dog show ataupun cat show, kita bisa melihat bagaimana hewan-hewan kesayangan kita tersebut tidak cuma sekedar tuntutan terhadap kebutuhan kesehatan, namun juga estetika ataupun kecantikan juga menjadi trending topik dalam 3-5 tahun terakhir ini. Nah, karena tuntutan yang semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini, grooming ini menjadi salah satu hal yang menarik, bagaimana kita bisa tidak hanya sekedar merawat, tapi juga memperindah hewan kesayangan kita. Karena sudah menjadi bagian keluarga, otomatis semua kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kecantikan ataupun estetika ini menjadi suatu tuntutan yang memang pada akhir-akhir ini semakin mengemuka. Dan kalau kita lihat bagaimana hubungan kedekatan kita dengan hewan kesayangan kita dan menjadi bagian anggota keluarga kita, kita bisa melihat bagaimana saking dekatnya kita dengan hewan kesayangan kita. Bahkan di gambar sebelah kanan ini kalau teman-teman lihat dalam anggota keluarga itu tidak cuma sekedar ada ayah, ada ibu, ada abangnya, ada kakaknya, tapi juga ditulis juga di situ kucingnya. Beberapa pembicara-pembicara internasional yang memberikan presentasi ketika mereka menampilkan kurikulum vitae ataupun biografi, mereka juga tidak jarang mencantumkan hewan kesayangan mereka menjadi bagian dari anggota keluarga. Ini menandakan bahwa memang hubungan yang selama ini terjadi antara kita dengan hewan kesayangan kita itu semakin dekat, dan hal ini menyebabkan bisnis-bisnis yang bergerak di bidang hewan kesayangan tidak cuma sekedar bisnis kesehatan, tetapi sudah memasuki ranah bisnis yang mungkin kebutuhan tersier seperti pet hotel, seperti grooming, seperti manicure yang terkait dengan dental scaling, yang terkait dengan bagaimana animal behavior juga lebih diperdalam lagi dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena semakin berkembangnya hubungan yang terjadi, semakin dekatnya kita dengan hewan kesayangan kita, ini menjadi ceruk market tersendiri kepada para pemain bisnis untuk bermain dari sisi bagaimana memfasilitasi kedekatan antara kita sebagai manusia ke hewan kesayangan terutama. Nah, apa yang terjadi pada saat kita melihat semakin dekat hewan kesayangan kita dengan kita bisa melihat ini survei dari Today's Veterinary Business Juli 2020. Pada tahun 2002 sampai 2016, kalau kita lihat pada saat dalam kurun waktu tertentu terjadi perubahan usia kucing. Kalau kita lihat dalam kurun waktu tertentu, kucing yang awalnya berusia 11 tahun mengalami perpanjangan usia menjadi 12,9 tahun. Kemudian kalau kita lihat demikian juga rata-rata umur yang terjadi pada anjing yang tadinya 10,5 tahun, karena kedekatan dengan manusia, dengan kita, ini mengalami rata-rata perpanjangan usia anjing meningkat dari 10,5 tahun ke 11,8 tahun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kembali lagi bahwa karena sudah menjadi bagian keluarga, semua perlakuan, semua keperluan yang dibutuhkan oleh hewan kesayangan kita itu otomatis sebagaimana anggota keluarga kita, dari sisi nutrisinya, dari sisi bagaimana dental care-nya, vaksinasinya, kemudian kontrol terkait dengan parasit, kemudian juga masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan ini sudah menempati porsi sebagaimana anggota keluarga kita. Sekarang kita bisa melihat apabila ada seekor kucing yang sakit saja,
Bisa jadi yang ngantar ke klinik tidak cuma 1-2 orang, tapi satu keluarga mengantar ke klinik semua. Sehingga ini juga beberapa kali terjadi pada saat-saat terakhir kemarin, ada satu ekor kucing sakit pun datang ke tempat klinik kami yang ngantar itu satu keluarga. Bahkan pada saat pandemi COVID kemarin kita coba batasi untuk masuk ke ruangan hanya yang mengantar hanya 1 orang saja. Karena saking perhatiannya dari keluarga tersebut terhadap hewan kesayangannya, mereka memaksakan masuk untuk bisa melihat bagaimana proses pemeriksaan, bagaimana proses pendeteksian terhadap penyakit, bagaimana kita mendiagnosa pun akhirnya dengan segala kerendahan hati hanya 2 orang saja yang kita perbolehkan mendampingi kita di dalam ruang periksa. Hal ini terjadi karena memang seolah-olah hewan kesayangan yang sudah hidup dengan kita sekian lama itu sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Ada salah satu anggota keluarga yang sampai 1 bulan lebih itu masih bersedih dalam suasana berkabung karena kucing kesayangannya tidak tertolong oleh penyakit virus. Dan ini pun sebagai orang tua pun juga karena memang mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana mengembalikan secara psikologis rasa kehilangan tersebut, sedemikian daya upaya harus mencarikan kucing pengganti yang lain. Walaupun kucing pengganti tersebut tentunya tidak akan sama persis dengan kucing yang tertolong oleh mematikan. Dan hubungan ini sudah benar-benar menjadi hubungan yang betul-betul dekat antara kita sebagai pemilik hewan dengan hewan kesayangan ini sendiri. Dan kalau kita lihat kondisi ini akan terus kedepannya akan semakin dekat lagi, akan semakin terbina hubungan yang semakin dekat lagi. Karena memang ini menjadi suatu hal yang kita tidak bisa memungkiri perkembangan zaman. Generasi milenial ini menjadi salah satu generasi yang seolah-olah kalau generasi zaman dulu itu anak pertamanya adalah berkaki 2 karena anak dia sendiri, tapi di generasi milenial ini anaknya itu berkaki 4 karena anaknya itu sudah ada yang anaknya kucing, ada yang mereka saking senangnya sama anjing, ada yang kelinci dan sebagainya. Sehingga kebutuhan terhadap hewan kesayangan tersebut pun menjadi suatu kebutuhan utama bagaimana ketika seorang ibu memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, pada saat kita melihat lebih rinci terhadap kebutuhan dasar tersebut, tidak cuma sekedar kesehatan dan nutrisi, tetapi juga perawatan. Dan dari kondisi ini kita bisa melihat respon yang muncul pada saat hewan kesayangannya itu mengalami permasalahan, baik dari permasalahan kesehatan ataupun permasalahan nutrisi. Atau agak gimbal sedikit saja bulunya sudah menjadi suatu masalah yang besar dalam keluarga tersebut. Ketika melihat seekor anjingnya atau seekor sapinya rontok, bahkan beberapa kondisi sampai terjadi botak dan sebagainya, ini menjadi suatu masalah yang mereka ingin segera diselesaikan. Kenapa demikian? Karena ini menjadi suatu kebutuhan dasar, di mana perawatan hewan kesayangan ini menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, tidak cuma sekedar kebutuhan kesehatan dan juga kebutuhan nutrisi. Nah, kita bisa melihat bagaimana perjalanan bisnis grooming ini dari waktu ke waktu. Memang grooming ini ada yang dilakukan secara mandiri, ada yang membawa hewan kesayangannya ke klinik atau pet shop yang melayani jasa grooming. Kalau kita lihat dari beberapa survei yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memang terkait dengan bisnis hewan kesayangan, kita bisa melihat bahwa informasi-informasi yang mereka dapatkan ini oleh generasi milenial ini didapatkan dari banyak hal. Berbeda dengan mungkin 10-15 tahun yang lalu, kucingnya mau dimandiin ya alhamdulillah, enggak pun juga enggak apa-apa gitu. Tapi sekarang dalam waktu 5 tahun terakhir terutama, ini menjadi suatu keharusan untuk bagaimana ikut terlibat secara aktif pemilik tersebut dalam merawat kesehatan bulunya, dalam merawat kecantikan anjingnya, dalam merawat bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap kesehatan dan nutrisinya. Dan kalau kita lihat, mungkin kalau yang mandiin di rumah sendiri, ini belum menjadi suatu isu yang mengemuka, tetapi pada saat kita bicara ketika pemilik hewan kesayangan itu memandikan di pet shop ataupun klinik, ini menjadi suatu hal yang mengemuka dari monitor dalam 3-5 tahun terakhir ini. Jadi bagaimana seorang dia membawa hewan kesayangannya untuk grooming, tidak cuma grooming sebenarnya, ada konsultasi, ada vaksinasi, ada tindakan medis, kemudian penitipan dan sebagainya. ZMOT, Zero Moment of Truth. Jadi Zero Moment of Truth itu pertama kali seseorang dia mengerti, mendapatkan informasi itu bisa dari internet, bisa dari komunitas mereka, dari sosial media ya.
dari keluarga, dari pelang klinik. Yang paling bawah ini adalah pelang klinik. Mereka bisa melihat ada pelang, oh ada pet shop di sana, ada grooming di sana. Mereka bisa mendapatkan informasi tersebut. Bahkan tidak kalah penting pada saat kita membuka Google, kadang-kadang sekarang orang-orang sudah mencari sesuatu itu dengan Android-nya. Mereka langsung ketik grooming terdekat, atau praktek dokter hewan terdekat, atau mandi sehat, mandi kutu terdekat. Mereka klik, langsung diarahkan sama Google, dan sekarang sudah eranya mereka langsung melihat review terlebih dahulu. Reviewnya dilihat dulu, oh ternyata di sana groomingnya bagus, bersih, kemudian kalau dilihat juga harum setelah di grooming. Ini menjadi suatu kesan pertama pada saat mereka membaca dari sosial media. Dan beberapa komunitas pecinta hewan kesayangan seperti pecinta komunitas kucing, ada komunitas pecinta anjing, itu juga mereka saling menukar informasi. Oh iya, di sana groomingnya bagus, groomingnya menjadi halus misalnya. Kemudian juga kalau kita lihat membersihkannya bersih, itu dari mulut ke mulut mereka akan saling sambung menyambung. Dan pada saat yang bersamaan juga mereka akan membuktikan sendiri dengan langkahnya menuju ke klinik yang melayani grooming ataupun pet shop yang melayani grooming. Dan ini menjadi suatu pola yang akan terus terjadi, semakin kesini semakin banyak yang memiliki hewan kesayangan, semakin kesini juga semakin banyak yang mereka akhirnya memilih-milih antara saya memandikan sendiri di rumah atau saya memandikan di pet shop klinik yang melayani grooming. Ini akhirnya menjadi suatu pilihan. Yang jelas arus informasi di era milenial ini tidak bisa kita bendung, dan ini akan terus semakin ke depan akan semakin tinggi kompetisinya, akan semakin tinggi juga tingkat persaingannya, sehingga semua klinik yang memberikan jasa grooming, pet shop yang memberikan jasa grooming pun harus mau nggak mau harus selalu berpadu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan di sisi lain pengaruh sosial media ini luar biasa, sehingga informasi itu akan berkembang lebih mengarah ke sosial media. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana ketika seekor anjing itu dibawa ke tempat yang melayani jasa grooming. Ini kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu ada 16%. Jadi kalau ada 100 ekor anjing dibawa ke klinik, itu 16 ekor itu mereka membawanya dengan tujuan untuk di grooming. Dan kalau kita lihat dari mana sumber informasi yang mereka dapatkan, ini kalau kita lihat 37% ini hampir sebagian besar melihat dari pelang klinik. Kemudian 22% dari keluarga, 35% dari teman-teman mereka. Nah, yang menarik adalah ternyata pengaruh dari komunitas 13% sama internet ini 27%. Nah, kalau kita total dari situasi survei yang dilakukan ini, informasi dari mulut ke mulut terkait dengan grooming ini sebanyak 57% untuk anjing. Dan kalau kita lihat dari bagaimana mereka mendatangi klinik untuk pertama kali, yang lebih dari 5 tahun itu ada 36%. Yang menarik adalah kurang dari 1 tahun mereka membawa pertama kali ke klinik yang melayani jasa grooming. Nah, kalau kita lihat waktu pertama kali memiliki hewan kesayangan, kemudian dia pergi ke klinik, ternyata prosentasenya sangat besar, 1-6 bulan 36%, dan di bawah 1 bulan itu 38%. Jadi ketika mereka mempunyai pertama kali hewan kesayangan, kemudian membawa hewan kesayangan itu ke klinik, dan salah satunya adalah untuk grooming, ternyata sebagian besar tidak lebih dari 1 bulan, 38%, dan 36% itu tidak lebih dari 6 bulan. Jadi intensitas para pemilik hewan kesayangan untuk datang ke klinik, ke pet shop untuk melakukan grooming ini ternyata cukup tinggi di dunia anjing. Dan bagaimana kalau kita lihat kita bandingkan dengan kucing? Nah, kalau di anjing tadi kita bisa melihat informasi dari mulut ke mulutnya 57, tetapi kalau di kucing informasi dari mulut ke mulutnya 48%. Tapi yang cukup luar biasa dari survei yang didapatkan ini, ternyata 35% itu sebagian besar mendapatkan informasi dari internet, dan juga 16% dari komunitas. Dan ini yang menarik juga, pada saat mereka pertama kali membawa hewan kesayangannya ke tempat klinik yang menyediakan jasa grooming, itu sekitar 29-36% yang berkisar antara 1 sampai 3 tahun. Kemudian kalau kita lihat kapan mereka harus membawa hewan kesayangan pertama kali ke klinik, ternyata 42% itu dia tidak lebih dari setengah tahun. Jadi 1 sampai 6 bulan pasti mereka akan membawa hewan kesayangan itu ke tempat yang menyediakan jasa grooming.
Dan yang lebih menarik lagi, apabila kita bandingkan dengan yang di anjing yang kita lihat alasan ke klinik untuk di grooming itu ada 16%, kucing ternyata sampai 27%. Jadi kalau ada 100 ekor kucing dibawa ke klinik, maka 27%-nya ini mereka dibawa ke klinik untuk grooming. Jadi bisa dibayangkan ternyata walaupun kucing ini dia lebih cenderung hidrofobia, dia takut dengan air, takut dengan diguyur, takut dengan disiram, tetapi hasil survei membuktikan bahwa sebanyak 27% pemilik hewan datang ke klinik itu sebagian besar 27% itu ditujukan untuk mereka menggrooming kucing mereka. Berbeda dengan anjing yang kita lihat hanya 16%. Tentunya ini hal yang menarik. Ternyata pengaruh dari berkembangnya teknologi ini memang sangat menunjang sekali terkait dengan bagaimana kedekatan kita sebagai pemilik hewan ke hewan kesayangan kita. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik karena ternyata ketika kita bandingkan antara anjing dengan kucing terkait dengan program vaksinasi sangat berbeda. Kalau di anjing itu 79% dia datang ke klinik untuk vaksinasi, tetapi kalau di kucing kita bisa melihat vaksinasinya hanya 50%. Artinya apa? Kesadaran terhadap vaksin masih perlu kita tingkatkan, sehingga ini termasuk kewajiban kita sebagai praktisi dokter hewan untuk memberikan client education. Sementara kalau kita lihat ketika kita bicara di hewan yang sakit, yang mengalami gangguan kesehatan, di kucing ini 79%. Sementara ketika survei kita lihat di anjing ada 45%. Sebagian besar para pengunjung datang ke hewan kesayangan. Hal ini ternyata memang signifikan karena kesadaran terhadap vaksinasi yang kurang, sehingga ketika terjadi penyakit yang sifatnya infeksius ini memberikan dampak. Dari data tersebut tampak memang ketika mereka membawa ke klinik hewan itu memang sebagian besar 79% ini ketika mereka menjumpai kucing mereka itu sakit. Sehingga ini menjadi suatu hal ketika kita melakukan grooming pun, aktivitas grooming pun kita sangat harus hati-hati banget, jangan sampai gara-gara kita grooming kucing kita menjadi sakit, kucing kita menjadi turun nafsu makannya, kucing kita menjadi tidak agresif lagi. Bahkan beberapa kondisi karena kita salah dalam melakukan grooming malah justru ada bagian-bagian kulit yang ikut kena dampak iritasi, ada bagian-bagian tertentu yang ketika kita membersihkannya malah menambah adanya jejas ataupun mungkin luka yang itu malah justru memberikan dampak yang kurang bagus ketika kita tidak mengetahui titik-titik yang harus kita perhatikan ketika grooming. Sehingga atas dasar inilah, karena kita melihat dari data yang ada memang sebagian besar hewan yang dibawa ke klinik itu memang pada kucing terutama itu adalah 79% kucingnya pas mengalami gangguan kesehatan. Kita tidak menginginkan gara-gara kita grooming dengan grooming yang tidak tepat, tidak benar kaidah pelaksanaannya menjadikan hewan kesayangan kita itu menjadi sakit. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik karena tadi sudah di awal saya sampaikan di generasi milenial itu 35-16% ini mendapatkan informasi dari internet dan dari komunitas, termasuk dari keinginan mereka membawa keliling untuk di grooming. Hampir sebagian besar mendapatkan informasi dari internet dan juga dari komunitas. Demikian juga di anjing, walaupun persentasenya lebih rendah, internet sama komunitas ini menjadi ciri khas generasi milenial, di mana mereka selalu menggunakan gadget mereka, Android mereka untuk mendapatkan informasi apapun, salah satunya terkait dengan kelainan ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat dari survei yang sudah dilakukan oleh Dr. Bob Lester dari Benfield Pet Hospital, kita bisa membagi beberapa generasi berdasarkan tahun lahir kita. Nah, kita langsung tahu tuh, begitu lihat lahirnya tahun berapa, kita langsung bisa menilai kita itu termasuk generasi apa ya, generasi X, generasi Y, atau generasi Z. Ternyata apa? Dari survei yang dilakukan sebanyak 220 juta orang yang masuk di generasi Y sama Z, itu persentasenya hampir sama, 24% di generasi Y, dan generasi Z itu 24%. Di mana generasi Y dan Z ini adalah lahir di atas tahun 1980. Jadi usianya sekarang berkisar antara 26 sampai 40 tahun, yang generasi Z berkisar antara 5 sampai 25 tahun. Dan persentasenya cukup besar di Indonesia.
Nah, hal ini pun juga mempunyai sudut pandang yang berbeda terkait dengan grooming. Mungkin untuk generasi X atau generasi baby boomer, grooming ini belum menjadi suatu hal yang prioritas pada saat mereka memiliki hewan kesayangan. Yang penting punya hewan kesayangan itu ya dikasih makan, diberikan tempat yang teduh, dikandangin. Kadang-kadang kita bermain dengan dia, belum sampai bagaimana memikirkan vaksinasinya, belum sampai memikirkan bagaimana status nutrisinya, apalagi memikirkan terkait dengan pelaksanaan grooming. Sehingga perbedaan generasi yang cukup signifikan ini memang ini akan mengubah cara pandang terhadap kesehatan dan perawatan hewan kesayangan, terutama dalam hal grooming. Terutama di generasi Y sama generasi Z yang di situ kita vonis sebagai generasi milenial atau generasi pet generation atau pet gen, itu mereka sudah punya cara pandang yang berbeda. Mungkin masalah hal yang berhubungan dengan pendidikan pun mungkin bisa jadi tidak harus kuliah, bisa jadi mereka akan memilih short course, mereka akan memilih workshop, mereka akan memilih keahlian-keahlian yang tidak terlalu formal, yang penting mereka bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap hidup dia, bisa survive, bisa berkembang. Demikian juga dengan persepsi mereka terhadap memiliki rumah. Kadang-kadang kalau orang-orang di generasi baby boomer terutama X, rumah itu menjadi suatu hal yang vital, tapi di generasi milenial belum tentu. Jadi mereka akan memilih apartemen, di mana apartemen itu dia bisa berpindah-pindah dari tempat kota satu ke kota yang lain dengan biaya yang lebih murah. Demikian juga orientasi menikah, ini pun juga mulai mengalami perubahan. Jadi ada orang-orang yang dia menunda pernikahannya, menunda mempunyai pendamping hidup karena memang mereka merasa happy dengan kesendiriannya. Ini perbedaan di generasi Y sama generasi Z. Demikian juga persepsi terhadap anak yang tadi saya sebutkan. Kalau generasi baby boomer sama generasi X, itu anak pertama mereka ya anak dia, betul-betul kakinya dua gitu. Tapi untuk generasi yang milenial, anak pertamanya itu adalah anak anabul, anak yang berbulu. Bisa anak pertamanya itu anjingnya, bisa anak pertamanya itu kucingnya, bisa hamsternya, bisa kelintinya. Bahkan exotic animal seperti iguana itu menjadi anak pertamanya karena setiap hari akan dicurahkan perhatiannya untuk memperhatikan anak pertamanya tadi. Walaupun belum menikah tetapi sudah punya anak. Dan anak pertamanya di generasi milenial ini sebagian besar adalah anak bulu. Nah, termasuk juga dengan gaya komunikasi yang berbeda. Kalau yang orang dulu komunikasinya langsung, dia langsung lewat telepon, tatap muka dan sebagainya. Tapi generasi milenial gaya komunikasi mereka sudah melalui sosial media, menggunakan Instagram, menggunakan Twitter, Facebook dan sebagainya. Perubahan gaya komunikasi ini juga berdampak terhadap bagaimana cara pandang generasi milenial ini terhadap kesehatan dan juga perawatan hewan kesayangan. Dalam hal ini juga grooming pun ada perubahan yang sangat signifikan. Lebih detail lagi kita bisa bandingkan bagaimana persepsi terhadap cara pandang terhadap sesuatu antara generasi baby boomer atau generasi X dengan generasi milenial yang lahir di atas tahun 1980. Yang pertama, anak pertama jelas. Anak pertama ini bisa jadi kalau yang generasi milenial ini anak pertamanya itu sudah tidak lagi 2 kaki tapi 4 kaki karena mereka lebih menyukai hewan kesayangan di awal pertama kali memperlakukan hewan kesayangan. Berbeda dengan generasi baby boomer dan generasi X yang memperlakukan hewan kesayangan. Kemudian medianya lebih cenderung media online, di mana di generasi milenial ini semua yang terkait dengan online ini menjadi suatu hal yang penting dan dianggap menjadi suatu kebutuhan primer. Bukan lagi kebutuhan primernya itu sandang pangan papan, tetapi generasi milenial kebutuhan primernya adalah kuota. Jadi bagaimana kuota itu selalu ada dan mereka terkoneksi satu sama lain dengan jaringan yang lebih luas, Kemudian bagaimana ketika mereka harus pet spending, jadi mengalokasikan budget khusus terhadap hewan kesayangannya. Mungkin untuk generasi baby boomer atau generasi X, mereka pertimbangannya itu rinci banget. Untuk hidup aja kadang-kadang susah begitu, apalagi untuk men-spendingkan uangnya, budgetnya untuk hewan kesayangan. Tetapi di generasi milenial pertimbangannya lebih rendah. Yang penting hewan kesayangannya happy, yang penting dia bersih, cantik, walaupun mungkin harus dikasih blush on, dikasih eyeshadow. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kadang-kadang karena saking senangnya mereka dengan anak pertama kali mereka yang 2 kaki, mereka suka melakukan hal yang itu justru
menyakiti ataupun memberikan dampak yang kurang baik buat kesehatan. Sehingga penting kita harus mengerti titik kritis dari grooming itu sendiri. Kemudian perawatan preventif pun juga demikian. Mungkin kalau orang-orang dulu, orang-orang generasi baby boomer, perawatan preventif terkait dengan vaksinasi misalnya tidak dipandang se-urgent dibandingkan dengan generasi milenial. Mereka akan melakukan preventif baik dari sisi nutrisi, baik dari sisi pemberian obat cacing, baik dari sisi vaksinasi. Ini pasti generasi milenial mereka akan lebih fokus terhadap upaya preventif. Nah, kemudian bagaimana persepsi terhadap uang? Sama. Persepsi terhadap uang pun untuk generasi milenial tidak semata-mata hanya jumlah total nominalnya, tetapi uang itu sudah dilihat dari sisi nilai dan artinya. Bagaimana fungsi uang tidak cuma secara harfiah fungsinya sebagai alat tukar menukar barang, tetapi lebih jauh dari itu generasi milenial ini memandang uang sebagai suatu hal yang bisa meningkatkan added value, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan arti di mana itu bisa memberikan dampak kebaikan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tadi sudah saya sebutkan terkait dengan komunikasi pun sama. Sekarang sudah ada sosial media, ada beberapa aplikasi, ada WhatsApp, video call, dan sebagainya. Ini terjadi di generasi milenial. Kemudian komunikasi dengan dokter hewan, kalau generasi baby boomer itu direktif. Ya, gimana baiknya dokter aja deh. Pokoknya saya pasrah ke dokter, yang penting kondisinya membaik. Jadi kalau yang generasi milenial berbeda. Berbedanya dalam hal ketika kita sebagai dokter hewan memberikan beberapa alternatif, maka generasi milenial ini akan mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sumber yang mereka dapatkan itu pertanyaan dari jawaban dari sumber-sumber dari Google dan sebagainya. Sehingga pola komunikasinya antara dokter hewan dengan klien untuk yang generasi milenial ini lebih cenderung dua arah. Karena kadang-kadang mereka langsung browsing, langsung searching, teman-teman pecinta hewan kesayangan langsung mencari informasi di internet. Dan kita pun sebagai dokter, teman-teman, saya juga lihat beberapa kolega ikut hadir di acara webinar ini, kita pun juga tidak boleh kalah dengan berkembangnya teknologi. Sehingga komunikasi yang terbentuk antara dokter hewan dengan klien, dengan pemilik hewan, itu konsultatif. Jadi sudah bentuknya tidak seperti pada waktu kita menghadapi generasi baby boomer atau generasi X. Kalau yang datang kakek-kakek, nenek-nenek gitu yang mereka sudah lahirnya 60 ataupun 70, mereka ikut saja. Kita mau ngasih apa udah terserah dokter, apapun yang dokter lakukan saya udah percaya, udah pokoknya dokter aja deh gimana baiknya. Tapi untuk generasi yang milenial yang masih usia 20 tahun, 21 tahun, mengkritisinya lebih rinci dan lebih detail. Bahkan pola konsultasi itu terjadi karena generasi milenial ini sudah lebih melek teknologi sehingga mereka bisa mencari banyak pilihan, mencari banyak sumber informasi, dan sehingga pola komunikasi yang terbentuk adalah komunikasi yang konsultatif. Kemudian bagaimana terkait dengan persepsi pemilik hewan dengan dokter hewan yang sama? Nah, kalau yang generasi baby boomer, ini mungkin kalau sudah sama dokter A, saya nggak mau deh ditangani dokter B atau dokter C gitu. Tapi untuk generasi milenial bisa jadi enggak. Begitu ada dokter lain yang mereka mempunyai tingkat kepercayaan dari sisi kemampuan medisnya lebih tinggi, lebih argumentatif, lebih masuk akal. Ini akan menjadi suatu pilihan bagi generasi milenial untuk membawa anak kesayangannya, hewan kesayangannya, agar memberikan dampak terhadap apa yang dikeluhkan agar menjadi lebih baik. Nah, tadi sudah saya sebutkan terkait dengan tempat tinggal, bisa jadi kalau generasi milenial itu sudah tidak lagi memikirkan bagaimana mempunyai rumah sendiri dan sebagainya, tapi lebih memilih bagaimana dia sharing, dia bisa mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bisa lebih aktif, lebih inovatif, dan tidak terkekang oleh adanya rumah dibandingkan dengan apartemen. Kemudian rekomendasi dokter hewan kalau generasi baby boomer itu iya, tapi kalau generasi milenial lebih iya lagi. Lebih iya lagi maksudnya adalah lebih memprioritaskan tidak hanya sekedar coba-coba, tidak hanya sekedar melakukan tindakan yang itu berdasarkan informasi dari keluarga, dari komunitas, dari media sosial. Mereka akan lebih hati-hati lagi dalam memperlakukan apapun terkait dengan hewan kesayangan dia, termasuk dalam hal bagaimana memberikan rekomendasi dokter hewan, sehingga
ketika ada hal-hal yang terkait dengan gejala penyakit yang simpel saja, misalnya seperti bersin-bersin ringan misalnya. Mungkin kalau generasi baby boomers nggak apa-apa lah, itu paling cuma faktor cuaca. Itu kan paling hanya perubahan dari malam ke siang hari, siang ke malam hari. Tapi bagi generasi milenial, bersin sedikit saja, mereka sudah mulai berpikir bagaimana agar kondisinya ini kembali prima lagi. Sehingga referensi terhadap dokter hewan ini menjadi salah satu hal yang akhirnya di generasi milenial ini menjadi suatu hal yang lebih pasti, yang lebih diarahkan untuk bagaimana segera membawa ke dokter ketika ada permasalahan yang terkait dengan hewan kesayangan. Kemudian juga kalau kita lihat persepsi manfaat hewan kesayangan untuk kesehatan, ya kalau kita lihat di generasi baby boomer, mereka mungkin juga ada hal yang bagaimana mempunyai hewan kesayangan itu bisa menghilangkan stres, bisa bermain-main di luar aktivitas rutinitas keseharian. Tetapi untuk generasi milenial lebih pasti lagi bahwa mempunyai hewan kesayangan itu menjadi suatu kewajiban pada akhirnya. Sehingga kalau generasi milenial tidak punya hewan kesayangan, ini menjadi sesuatu yang tidak lazim. Nah, ini yang menjadikan kenapa bisnis yang terkait dengan hewan kesayangan dalam waktu 3-5 tahun terakhir ini berkembang sangat luar biasa. Kemudian juga bagaimana yang tercoret warna hijau itu adalah diet spesifik. Nah, maksudnya adalah pada saat kita melihat hewan kesayangan kita tersebut memerlukan diet nutrisi tertentu, yang generasi milenial mereka lebih rinci lagi, lebih detail lagi, dan lebih teliti lagi terkait dengan pemberian jenis nutrisi yang akan diberikan untuk hewan kesayangannya. Dan oleh sebab itulah kenapa ketika kita melihat varian dari produk-produk cat food ataupun dog food, itu sekarang variannya sudah banyak banget. Ada yang ocean fish, ada yang makarel, ada yang tuna, ada yang beef. Ini diet spesifik, tidak cuma sekedar nutrisi umum, tapi udah nutrisi untuk kulit, nutrisi untuk gangguan saluran perkencingan, nutrisi untuk yang sudah disteril, nutrisi untuk yang sudah geriatrik, yang sudah di atas 10 tahun, dan sebagainya. Ini diet spesifik ini di generasi milenial menjadi suatu hal yang akhirnya akan mengikuti pola, akan mengikuti tren yang terjadi, dan ini menjadi suatu ceruk market tersendiri kepada para bisnis-bisnis yang memang bergerak di bidang hewan kesayangan. Kemudian juga terkait dengan kebutuhan hewan spesifik sangat lebih signifikan lagi, 19% versus 42%, dan ini menjadi suatu hal pertanda bahwa memang perhatian pemilik hewan kesayangan terhadap kesehatan dari hewan kesayangannya ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan sebelumnya, di mana perhatian-perhatian terkait dengan vaksinasi, monitoring berkala secara berkala mereka lakukan agar jangan sampai sakit duluan baru panik. Nah, kemudian sesi berikutnya ini kita akan melihat bagaimana hal-hal penting terkait dengan grooming itu sendiri. Jadi kalau kita browsing, kita coba search di Google, kita cari terjemahan dari grooming, ini adalah sebenarnya upaya kita, aktivitas kita untuk menjaga dan juga merawat, bahkan tidak cuma sekedar menjaga merawat, tapi untuk mempercantik hewan kesayangan kita. Sehingga generasi milenial yang sekarang sudah lebih berpikiran lebih dekat lagi dengan hewan kesayangannya, sudah ingin memberikan yang terbaik dari sisi nutrisi, dari sisi kesehatan, termasuk dalam hal perawatan pun mereka akan berpikir lebih hati-hati lagi. Terkait lagi dengan bagaimana memberikan kondisi yang bersih, yang rapi, yang harum, yang wangi. Kemudian juga dari sisi penampilan juga nampak lebih cantik, ini menjadi suatu pilihan. Dan kalau kita lihat di negara kita pun sudah ada tarif grooming yang berkisar antara terendah di angka 300 ribuan sampai 2 juta sekali grooming saja. Ini menjadi suatu tren pada akhirnya, tidak cuma di Singapura kita lihat atau kita lihat di beberapa negara berkembang di sana, di Indonesia pun sudah terjadi. Bagaimana bisnis ini menjadi suatu hal yang akhirnya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang signifikan. Lalu apakah kita harus menggrooming kita di pet shop atau di klinik yang melayani jasa grooming, atau kita bisa grooming di rumah sendiri? Grooming di rumah sendiri pun tidak ada masalah, tidak ada hal larangan. Yang menjadi titik kritis adalah bagaimana cara menggroomingnya yang benar. Kita melalui tahapan-tahapan yang benar, zat aktif yang digunakan pun juga zat aktif yang benar juga. Cara membersihkan, cara mengguyurnya dengan shampoo, dengan membilasnya, kemudian juga dengan tahap pengeringannya juga harus benar. Selama itu bisa dilakukan dengan baik, di grooming di rumah pun tidak ada masalah.
Cuman yang jadi problem adalah ketika kita melihat perkembangan terbaru sekarang ini, di mana generasi milenial ini mereka mempunyai waktu yang lebih produktif, lebih inovatif. Mereka merasa bahwa ketika memang di rumah sarananya terbatas, tidak bisa melakukan dengan baik, kebanyakan generasi milenial ini membawa hewan kesayangannya ke tempat-tempat pet shop ataupun klinik-klinik yang memberikan jasa groomer. Kembali lagi mereka akan memilih, mereka akan menseleksi ulang tempat-tempat grooming mana yang memberikan hasil terbaik. Sehingga ketika hewan kesayangannya di grooming, mereka pun bisa melakukan aktivitas lain yang lebih produktif. Sehingga dengan kondisi ini, hewan kesayangannya akan kembali bersih, cantik, dan dia bisa melakukan aktivitas yang lain. Sehingga kalau kita lihat, memang tidak hanya sekedar pertimbangan dari sisi waktu, tapi juga produktivitas juga yang generasi milenial ini pada akhirnya banyak menggroomingkan hewan kesayangannya ke tempat-tempat yang grooming. Ya tentunya bervariasi. Tadi yang kita sebutkan tarif yang 300 sampai 2 juta sekali grooming itu ada di kota-kota besar biasanya. Tetapi kalau kota-kota yang relatif kondisi tingkat pertumbuhan ekonominya tidak terlalu tinggi, masih ada kok grooming yang sekali grooming cuma 35.000, 45.000. Ada yang mandi basah, ada yang mandi kutu, ada yang mandi jamur, ada yang mandi komplit. Mereka pun memberikan jasa pun dengan tarif yang masih terjangkau. Sehingga ini menjadi suatu pilihan pada akhirnya kepada pemilik hewan kesayangan. Apakah mereka harus menggrooming dengan fasilitas yang ada di rumahnya sendiri, atau mereka harus membawa ke tempat grooming yang mungkin fasilitasnya lebih lengkap, yang mungkin dari sisi bahan-bahan yang digunakan pun juga saya yakin tempat-tempat grooming sudah memilih bahan-bahan yang pasti aman untuk hewan kesayangan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kondisi, termasuk di area Bekasi, terus terang dalam jangka waktu 3-5 tahun terakhir, jumlah hewan yang datang ke klinik untuk di grooming itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, berkisar antara 12-17% dari tahun ke tahun. Dan ini kalau kita lihat pun persaingannya juga cukup ketat. Yang tadinya dalam jarak 2 kilo belum ada tempat grooming, sekarang dalam jarak 1,5 kilo pun bahkan kurang sudah ada lagi tempat grooming yang baru. Hal ini menandakan bahwa pentingnya kita mengetahui titik kritis yang harus diperhatikan dari proses grooming itu menjadi suatu hal yang penting, sehingga kita bisa melakukan grooming dengan aman, dengan sehat, dan dengan nyaman. Nah, secara umum persiapan ataupun tahapan grooming itu pertama adalah persiapan grooming, kedua adalah proses. Nah, pada saat kita menggrooming, proses ini menjadi suatu hal yang amat sangat penting. Zat aktifnya bagus, samponya bagus, tetapi kalau kita lihat situasi di mana memang caranya tidak benar, ini juga bisa berdampak negatif terhadap hewan kesayangan kita. Jadi tahapan keringnya, tahapan basahnya, kemudian tahapan pengeringnya harus juga betul-betul bisa dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Finishing grooming juga betul kita bisa monitor dari kondisi pasca grooming itu, kondisi hewan kesayangan kita seperti apa. Oke, lebih rinci lagi, slide berikutnya saya akan membahas titik kritis apa yang harus kita perhatikan ketika kita menggrooming atau ketika kita mengevaluasi hasil groomingan dari pet shop ataupun klinik yang melayani jasa grooming. Ya, pada saat persiapan grooming, ada 4 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita persiapan grooming. Pertama, kita harus bisa melihat secara fisik. Yang pertama adalah inspeksi. Kita harus melihat secara umum kondisi hewan kesayangan kita. Apakah dia lincah, apakah dia aktif, apakah dia mengalami gangguan yang memang bersifat psikologis, dia pendiam, dia menjadi lebih pasif. Ini dengan inspeksi, dengan kita lihat secara umum, kita harus mengetahui kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah fase introduksi atau pengenalan kita terhadap hewan kesayangan kita. Nah, ini penting untuk teman-teman yang groomer, teman-teman yang bekerja sebagai groomer. Ini merupakan suatu hal yang penting, kita harus mengenalkan diri kita kepada hewan kesayangan kita. Karena tidak semua kucing kita itu dia jinak. Tidak semua anjing yang kita handle itu jinak. Ada beberapa temperamental yang kita harus mewaspadai ketika kita melakukan introduksi terhadap hewan tersebut. Kemudian investigasi, bagaimana kita melihat secara lebih rinci. Bisa jadi informasi-informasi yang terkait dengan kondisi terbaru dari hewan tersebut harus betul-betul kita bisa mendapatkan lebih rinci. Bagaimana kita melihat apakah ada gejala-gejala yang memang berhubungan dengan gejala penyakit atau tidak. Dan yang paling penting adalah handling hewan kesayangannya.
Jangan sampai pada waktu kita menerima hewan kesayangan atau ketika kita mau meng-grooming hewan tersebut, kita memperlakukan dengan tidak nyaman sehingga kucing ataupun anjing tersebut merasa tidak nyaman dan akan lebih susah untuk handling proses berikutnya. Sehingga pastikan pada fase persiapan grooming semua hal tersebut bisa kita lakukan dengan baik dan memberikan kenyamanan yang maksimal terhadap hewan kesayangan kita. Titik kritis apa yang harus diperhatikan pada saat persiapan grooming? Secara umum ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pada saat kita mau meng-grooming, pastikan waktu pelaksanaannya itu betul-betul pada waktu siang hari antara jam 9.30 sampai jam 14.30. Loh, kenapa kok nggak bisa di 9.30 sebelum 9.30? Karena udara pagi kadang-kadang masih dingin dan ini untuk kucing yang lebih berdampak terhadap situasi dingin akan lebih beresiko ketika dibandingkan sebelum jam 9.30. Kemudian setelah jam 14.30, pengalaman di tempat kami, di klinik kami pun juga kita batasi. Setelah jam 14.30, setelah jam 14 kita sudah tidak lagi menerima untuk grooming. Kenapa demikian? Harus kita pahami bahwa ketika terjadi proses pengeringan, kita harus memahami bahwa sepertiga dari bulu atau rambut hewan kesayangan kita itu tidak sepenuhnya kering, walaupun dengan blower, bahkan walaupun dengan hair dryer sekalipun. Sepertiga bagian bawah dari bulu atau rambut hewan kesayangan kita itu masih lembab, masih basah. Kalau terlalu sore kita memandikannya dan belum betul-betul kering, kelembapannya akan langgeng sampai hari berikutnya. Karena sudah menjelang sore hari, menjelang malam hari, dan lembabnya pun akan tinggi. Seperti halnya di negara tropis, kelembapan di malam hari itu pasti akan lebih tinggi. Dan kalau kita memandikan sebelum jam 14 itu masih ada memungkinkan lebih banyak waktu untuk mengeringkan. Tetapi kalau sudah di atas jam 14, waktunya akan lebih berkurang karena keburu malam dan tidak sepenuhnya kering. Sehingga waktu pelaksanaan menjadi titik kritis yang harus kita waspadai. Kemudian juga kondisi cuaca. Kondisi cuaca ini juga penting kita harus waspadai. Pada saat seharian hujan, bahkan tidak ada matahari sekalipun, hanya sebentar nongol gitu ya. Kalau memang cuacanya mendung, apalagi hujan, kita tidak menyarankan aktivitas grooming itu dilakukan, terutama untuk yang ras bulu panjang. Karena seperti tadi disebutkan bahwa sepertiga dari bulu atau rambut hewan kesayangan kita, terutama yang ras bulu panjang, itu tidak sepenuhnya kering. Sepertiga bagian yang menempel pada kulit itu tidak sepenuhnya kering. Dan itu akan berpotensi terjadinya jamur pada saat dilakukan pada saat cuaca tidak mendukung. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kondisi hewan. Pastikan yang kita grooming itu adalah kondisi betul-betul situasinya prima, betul-betul sehat, tidak ada gejala muntah, tidak ada gejala diare, tidak ada gejala bersin-bersin, tidak ada gejala sakit pernafasan, tidak ada indikasi dia kejang-kejang, apalagi pada saat kita cek suhunya tinggi. Salah satu SOP yang diberlakukan di tempat kami ketika ada hewan mau di grooming, meskipun pemilik menyampaikan kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah, nafsu makan bagus, lincah, kita mengkonfirmasinya adalah dengan mengecek suhu rektal. Sehingga suhu temperatur ini akhirnya menjadi wasit terakhir apakah kondisi hewan tersebut jadi untuk proses berikutnya untuk di grooming atau kita sarankan ditunda dulu karena suhunya tinggi. Sehingga salah satu parameter yang kita jadikan patokan ketika kita mau mengevaluasi kondisi hewan secara umum adalah temperatur rektal. Pada saat kita melihat suhunya sudah di atas normal, kita sudah akan menyarankan kepada pemilik hewan tersebut bahwa anjing ini ataupun kucing ini suhunya di atas normal dan lebih beresiko kalau dimandikan, sehingga kita akan men-setting ataupun menjadwal ulang ketika kondisinya sudah normal, sudah sehat, dan ketika kita cek suhunya sudah dalam kondisi normal. Suhu normal kalau teman-teman lihat di literatur banyak variasi, terjadi disparitas angka yang cukup lebar, ada yang memberikan batasan 37,6 sampai 38,7, ada yang sampai 39,2. Namun di tempat kami, begitu kita cek suhunya sudah mengarah di atas 38,5, kita ulangi 3 kali, dia 38,5 sampai 39, kita akan menyampaikan ke pemilik untuk kita tunda groomingnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan ketika kita mau memandikan ataupun menggrooming hewan kesayangan kita. Demikian juga ketika kita mau melakukan di rumah, jangan sampai kita hanya melihat dari sisi fisik padahal dia sedang demam. Upayakan di setiap rumah yang memiliki hewan kesayangan,
upayakan ada temperatur rektal, sehingga kita bisa masukkan temperatur rektal itu ke dalam rektumnya, ke dalam anusnya, kita tunggu sampai indikatornya berbunyi, kita lihat suhunya. Kalau suhunya sudah tinggi, lebih bagus kita tunda untuk kita grooming. Kemudian yang terakhir adalah faktor pemicu stres. Ini yang kadang-kadang menjadi suatu hal yang perlu kita waspadai. Pada saat seorang aktivis pecinta kucing baru menemukan kucing di jalanan yang kotor, yang kucing rescue terutama yang tidak terawat di jalanan dan dia dibawa pulang, kadang-kadang langsung dimandikan, padahal kondisinya belum tentu sehat. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Bisa jadi pada saat melakukan aktivitas grooming ada efek stres tambahan yang merasa dia tidak nyaman, dia tidak pernah diguyur, dia tidak pernah diperlakukan sebagaimana ketika grooming. Ini menjadi suatu hal karena dia stres, ini bisa drop. Beberapa klien mendatangi klinik kami menyampaikan bahwa setelah saya dapat kucing ini, dok, saya bawa ke sini karena setelah saya mandikan jadi nggak mau makan, jadi aktif, jadi pasif. Jadi kondisi tersebut menyebabkan pemilik panik. Nah, demikian juga pada saat kita mengadopsi kucing, kita beli dari daerah puncak yang dingin, kemudian kita bawa kucing tersebut ke daerah Karawang yang panas misalnya. Ada faktor stres cuaca yang menyebabkan kondisi di mana kucing kita tersebut mengalami adaptasi dari perbedaan suhu. Demikian juga ketika pindah rumah, pindah pemilik, mengalami perlakuan yang berbeda. Ini harus kita tunda dulu. Beberapa pemilik yang habis membeli kucing dari penjual A, kemudian begitu sampai ke klinik, dia cerita bahwa begitu sampai ke tempat kami yang baru, kita langsung mandikan. Ternyata dampak dari adaptasi masing-masing kucing itu berbeda. Beberapa pengalaman kita menyarankan pada saat kita mau memandikan, pastikan ketika dia ada di suasana yang baru, di pemilik baru, minimal 5-7 hari, atau lebih aman di 10 hari kondisinya baik-baik saja, tidak memberikan gejala terhadap penyakit-penyakit tertentu. Baru itu boleh kita melakukan mandi tentunya dengan fase-fase yang aman dan nyaman buat kucing tersebut. Demikian juga faktor stres yang berhubungan dengan adaptasi pakan baru atau teman baru. Teman baru ini bisa jadi dari pemilik lama belum ada banyak teman, tapi begitu di pemilik baru, di rumahnya ada banyak teman, itu secara psikologis dia juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan dia. Dan ternyata faktor stres oleh sebab apapun ini bisa menurunkan imunitas, menurunkan ketahanan tubuh. Dan ini terjadi lebih sering di kucing. Kalau di anjing, ketika dia pindah pemilik, ketika mendapatkan teman baru, ketika dia pindah rumah, ketika dia awal dari adopsi, anjing tidak terlalu tinggi level stresnya. Tetapi kucing harus betul-betul berhati-hati karena secara psikologis stres level yang dialami oleh kucing ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anjing. Sehingga kita harus berhati-hati lagi pada fase ketika kita mau memandikan, kita harus mempertimbangkan faktor pemicu stres tersebut. Apakah memang sudah ke arah situasinya normal, nyaman, atau masih dalam posisi stres? Stres oleh apapun, oleh pindah pemilik, pindah rumah, kemudian ada teman baru, atau stres pergantian pakan, atau stres apapun harus kita evaluasi ketika kita mau memandikan hewan kesayangan kita. Hal ini berdasarkan beberapa kasus di klinik kami, pemilik baru terhadap kucing, dia pemain baru nggak ngerti bagaimana harus memperlakukan kucing, begitu. Dia beli, kemudian sampai rumah karena merasa agak kotor langsung dia mandikan. Ternyata dalam waktu yang dekat setelah dimandikan langsung drop dan tidak jarang terjadi penyakit tambahan karena faktor stres yang memang dirasa oleh hewan kesayangan tersebut terhadap adanya perlakuan tertentu. Nah, kemudian tahapan yang pertama adalah tahapan kering. Tahapan kering ini penting untuk kita lakukan sebelum kita mengguyur air, sekaligus ini dalam rangka kita melakukan investigasi lebih rinci terhadap kondisi hewan kesayangan kita. Bagaimana ketika kita membersihkan telinga itu kita harus memperhatikan juga apakah ada masalah apa tidak di telinga tersebut. Yang sering kita sarankan kepada groomer kita yang ada di klinik ketika membersihkan telinga harus diamati pula secara umum apakah ada kotoran telinga yang berlebihan apa enggak, apakah ada kotoran yang kental bahkan kecoklatan, apakah ada aroma yang tidak enak di sekitar telinga, atau mungkin justru kalau kita lihat pada saat-saat tertentu kondisi di area telinga itu mengalami penebalan kulit di bagian atasnya,
khawatir kita menderita skabies. Mungkin juga bisa kita pertimbangkan juga area kerontokan di sekitar telinga. Jadi tidak cuma sekedar membersihkan secara umum saja, tetapi lebih rinci harus diamati kondisi telinganya. Kemudian amati juga apakah ada gejala memang yang berhubungan dengan investasi ektoparasit seperti head shaking. Kebanyakan anjing yang mengalami head shaking, dia sering menggeleng-gelengkan kepala. Ketika kita melihat kondisi telinganya kotor dan banyak kotoran telinganya, itu sudah mulai curiga. Jangan-jangan ada ear mites. Kalau kita lihat gejala yang dominan ketika kita melihat di sekitar telinga. Hal ini penting, dan di groomer kami selalu ada catatan khusus kepada pemilik ketika mereka membersihkan telinga dijumpai sesuatu yang tidak lazim, sehingga ini harus ditindaklanjuti secara medis pada saat mungkin secara umum nafsu makan normal, nampak aktif, tetapi gejala-gejala yang menciri terhadap penyakit tertentu ketika mengamati telinga ini menjadi suatu hal yang harus dimonitor lebih rinci. Kemudian juga amati gejala kepala miring. Kepala miring ini kejadian yang pernah terjadi juga. Ini adalah adanya otitis interna, di mana terjadi radang yang menyebabkan organ keseimbangan di otak dia mengalami gangguan, dan ini bisa permanen. Nah, pada saat membersihkan telinga pun juga disinkronkan apakah pada saat kita lihat ada gejala kepalanya miring apa enggak. Demikian juga bendungan darah di daun telinga atau otematum. Adanya bendungan darah di sekitar telinga ini menjadi suatu hal yang harus disampaikan ke kita, ke dokter, ke pihak medis ketika groomer ini menjumpai hal-hal yang tidak lazim ketika membersihkan telinga. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kondisi terjadi bendungan di daun telinga. Kalau kita lihat telinganya menggelembung, di dalamnya ada cairan, teraba cairan. Kemudian juga kalau di anjing lebih tampak lagi, cairan menggembung itu bisa areanya luas di selebar daun telinga. Ini juga harus dikomunikasikan ke tim medis agar diperiksa lebih rinci ketika mengamati abnormalitas ketika grooming, terutama pada saat membersihkan telinga. Sehingga dalam melakukan aktivitas grooming ini tidak murni hanya sekedar membersihkan telinga, tetapi sekaligus menginvestigasi, mengamati, dan juga mencari sesuatu yang tidak normal. Selama semuanya normal, fine-fine saja, checklist kita di bagian telinga kita bisa anggap bahwa tidak ada hal yang berbahaya ketika kita melihat abnormalitas yang ada juga tidak muncul, sehingga kondisi telinganya baik, dan ini memberikan dampak yang baik terhadap bagaimana kesehatan telinganya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana ketika kita memotong kuku. Dalam kaidah prosedural grooming, kita juga harus memahami pada saat kita memotong kuku, ini tidak cuma sekedar memotong saja, kita harus juga mengamati sejauh mana kondisi area di sekitar kuku tersebut. Pada saat kita memotong kuku, yang paling sering kita ingatkan adalah di area pemotongannya. Jangan sampai terlalu mengarah ke pangkal kuku, di mana di situ ada pembuluh darah, dan itu akan berdampak terhadap perdarahan dan sebagainya. Kemudian juga diamati juga pada area pangkal kuku. Di area pangkal kuku ini, terutama untuk yang anjing-anjing yang mengalami obesitas, kadang-kadang ketika berjalan dengan kondisi tubuhnya obesitas, kuku yang terlalu panjang ini akan ikut sedikit banyak ikut menopang berat tubuhnya, sehingga karena dia ikut menopang berat tubuhnya, itu akan memberikan tekanan ke pangkal kuku yang ada di bawahnya. Sehingga tidak jarang ketika kita melihat radang di sekitar pangkal kuku itu, karena kukunya tidak dipotong, akhirnya dia ikut serta sedikit banyak menahan berat tubuh yang overweight. Ini akan memberikan dampak radang pada sekitar area kuku. Dan ke grooming atau ke kita yang mau memandikan hewan kesayangan kita juga tidak cuma sekedar melihat pangkal kukunya saja untuk kita amati ada perubahan apa enggak, tetapi juga lebih jauh dari itu, apakah kita lihat apakah ada indikasi overweight apa tidak. Nah, ini juga penting juga. Poin yang ketiga ini bulu di sekitar kuku, di sekitar paunya, di sekitar telapak kakinya. Kalau nggak kita potong, itu akan memberikan dampak licin. Kalau kebetulan area dia di indoor, dia bisa terpeleset dan sebagainya. Kemudian juga ketika ada gejala penebalan di paunya, di sekitar pangkal kukunya, ini juga beberapa penyakit kulit seperti skabies juga bisa memberikan dampak terjadi penebalan di pangkal kuku,
sehingga kukunya bisa mudah lepas dan sebagainya. Dan ini ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak normal ketika melakukan aktivitas potong kuku ini, sebaiknya segera dibawa ke dokter. Kalau memang grooming yang menghandle, groomer harus segera menyampaikan ke tim medis ketika ada hal-hal yang terkait dengan bagaimana kondisi kuku dan pangkal kukunya. Kemudian apalagi yang dilakukan ketika tahapan kering, ini juga tidak kalah penting, harus kita tekankan ke semua pemilik hewan kesayangan. Aktivitas kita menyisir rambut, menyisir bulu, itu tidak cuma sekedar secara harfiah menyisir saja, tetapi ada aspek-aspek lain yang harus kita juga ikuti, apakah ada kelainan pada saat kita menyisir atau tidak. Kondisi umum secara umum kulit harus kita monitor, baik di area-area tertentu, apakah ada yang menggimbal, ada yang keropeng, ada yang alopecia, ada yang bahkan sampai botak, atau jangan-jangan ada kemerahan, ada sempat kita raba terjadi penggelembungan, atau ada indikasi abses. Ini tidak cuma sekedar menyisir, tapi kita harus meraba seluruh bagian kulit, apakah ada tanda-tanda yang mengarah ke penyakit atau tidak. Kadang-kadang kerontokan itu pun harus kita monitor, apakah rontok secara umum atau rontok hanya di sebagian saja. Karena beberapa penyakit yang disebabkan hormonal itu bisa menyebabkan kerontokan di beberapa bagian saja, simetris bahkan antara kanan dan kiri. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh alergi, baik alergi terhadap debu, alergi terhadap pakan, itu bisa menyebabkan kerontokan yang lebih ekstrim. Dan ini pun harus diwaspadai ketika kita memeriksa lebih rinci kesehatan kulit kita dengan kita menyisir, melakukan aktivitas menyisir bulu atau rambut tersebut. Bahkan beberapa kondisi ketika ada radang yang terjadi di bagian-bagian kulit tertentu itu akan lebih sensitif. Ketika kita menyisir, kemudian pada saat kita menyisir dia ada respon di mana tidak nyaman ketika tersentuh, kita harus mulai waspada. Nah, secara umum respon menggaruk ini menjadi suatu parameter umum yang kita jadikan sebagai salah satu monitoring juga. Karena pada saat dia menggaruk bisa disebabkan oleh adanya ektoparasit, bisa disebabkan jamur, bahkan beberapa respon alergi juga dia memberikan gejala menggaruk. Tinggal respon menggaruknya itu seberapa parah. Masih lazim dalam arti tidak terlalu intens atau sudah lebih parah atau menggaruknya ekstrim, bahkan sampai dia berguling-guling untuk menggaruk-garuk tubuhnya. Nah, ini bisa kita monitor pada saat kita grooming, pada saat kita menyisir bulu, tidak cuma sekedar aktivitas menyisir bulu, tetapi lebih jauh dari itu kita harus memonitor kesehatan seluruh tubuh dia, terutama di permukaan kulitnya. Raba, kemudian lihat responnya, apakah ada sesuatu yang merasa nggak nyaman atau semuanya nampak fine-fine saja. Nah, kemudian pada saat kita masih melakukan tahapan kering, kita juga pada saat membersihkan mata, ini pun juga harus kita tidak cuma sekedar aktivitas membersihkan mata yang searah dengan bulunya. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada hal-hal tertentu dari mata itu merupakan gejala awal dari suatu ketidaknormalan ataupun gejala awal dari suatu penyakit. Nah, ini menjadi suatu perhatian utama. Bagaimana sekresi kotoran yang ada di sekitar mata? Apakah memang kotorannya banyak atau normal saja? Bahkan tear stain removal, kalau ada beberapa produk groomer yang dia bisa menghilangkan noda-noda warna-warna hitam di sekitar mata, ini pun juga menjadi suatu pertimbangan apakah memang ini ada gejala ke arah penyakit atau memang hanya kotoran mata yang sifatnya normal saja. Kemudian juga diperhatikan ukuran mata kanan dan kiri, adanya gejala squinting atau sipit salah satu atau swelling, bengkak, itu bisa kita lihat. Yang normal kanan kirinya ukuran matanya dia sama, simetris, sama besar dan cerah. Ketika kita melihat ada selaput keabu-abuan di bola mata, apakah itu di sklera atau di kornea, kita juga harus lebih rinci. Sepintas kita hanya melihat selaput keabu-abuan, apakah di satu mata atau di dua mata. Sehingga aktivitas grooming terkait dengan tahapan kering ini tidak semata-mata kita hanya membersihkan mata saja, tetapi kita harus melihat lebih rinci, memperhatikan perubahan-perubahan yang ada di mata tersebut. Bahkan kondisi ceri E fase awal pun kalau kedetek lebih awal, otomatis langsung bisa dilakukan tindakan medis secepatnya agar tidak semakin parah. Dan ini bisa dilakukan aktivitas monitoring terhadap kondisi mata ini pada saat fase kering ketika kita membersihkan mata. Dan kalau kita lihat juga warna kelopak mata juga kadang-kadang kita harus melihat apakah ada indikasi ke arah radang apa tidak. Kita juga bisa melihat kondisi secara umum apakah banyak kotoran atau tidak, banyak kotoran mata atau tidak. Ini adalah suatu hal yang menjadi titik kritis ketika kita membersihkan mata. Sehingga dengan kita melakukan grooming secara berkala
deteksi dini, deteksi awal terhadap gangguan-gangguan yang berhubungan dengan kesehatan mata bisa kita identifikasi lebih awal dan kita bisa melakukan tindakan medis bahkan jika memang itu dirasa diperlukan. Nah, pada saat tahapan kering berikutnya ketika kita membersihkan hidung pun sama. Pada saat kita membersihkan hidung ini tidak cuma sekedar kita secara umum membersihkan hidung saja, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana karakter sekresi cairan hidung. Apakah memang kondisinya pekat atau encer, kotoran hidungnya cenderung warnanya jangan-jangan sudah ada indikasi ke arah tertentu yang mengganggu saluran pernafasannya. Sehingga sekresi cairan di hidung kalau ada kotorannya pun juga harus kita lihat ini normal apa tidak, apakah warnanya kekuningan atau kecoklatan atau hanya sekedar encer, bahkan beberapa yang mengalami perdarahan, epistaxis, mimisen, itu pun juga kita bisa detek adanya bekas-bekas darah yang membeku di sekitar hidung. Nah, ini menjadi suatu pola deteksi dini pada akhirnya ketika kita melakukan tahapan kering ketika kita membersihkan hidung. Kemudian juga dilihat kulit di sekitar hidung. Beberapa kasus penyakit kulit bisa karena ektoparasit ataupun jamur, itu pun juga akan menyebabkan kulit di sekitar hidung mengalami perubahan dari si penebalannya, mungkin respon menggaruknya itu hal yang kita waspadai. Kemudian bersin kita lakukan ketika bersihnya lebih kita harus menunda. Harapannya kita melakukan aktivitas grooming tidak ada gejala yang mengarah ke gangguan pernafasan, walaupun itu ada indikasi bersin-bersin ringan. Untuk mengkonfirmasi apakah level bersihnya parah atau hanya sekedar bersin ringan saja, kita bisa menggunakan termometer untuk kita cek. Begitu suhunya dia meningkat dari normal, kita harus mulai waspada. Jangan-jangan bersinnya ini bukan bersin biasa, tetapi bersin yang lebih mengarah ke gangguan pernafasan yang bersifat infeksius. Nah, pada saat kita melakukan, kembali lagi ke telinga, slide ini agak berubah, kita harus paham betul bagaimana anatomi telinga dan di area mana kita harus membersihkannya. Kalau kita lihat, yang kita khawatirkan adalah adanya tympanic membrane. Tympanic membrane ini lokasinya sebenarnya dia agak masuk ke dalam secara anatomi. Jadi ada letter L di mana ketika kita membersihkan di area luar, kita tidak perlu takut melubangi gendang telinga karena gendang telinga ini lokasinya dia masuk ke dalam. Bahkan di kucing pun juga sama. Kalau kita lihat di tympanic membrane antara kucing sama anjing, ini dia letaknya masih masuk ke dalam. Sehingga kalau kita hanya membersihkan di area luar yang ada lekuk-lekuknya bagian dalam ini, kita nggak perlu khawatir sampai menyentuh di area tympanic membrane yang menyebabkan gendang telinganya bisa robek dan sebagainya. Karena kita hanya membersihkan di bagian luar. Jadi selama kita membersihkan di bagian luar, kita tidak perlu khawatir mengenai di area tympanic membrane. Dan kalau kita lihat secara anatomi, aman-aman saja dibersihkan, baik dengan ear cleaner, dibantu dengan kapas, dibantu dengan cotton bud, karena area yang kita bersihkan ini hanya yang eksternal saja, yang area luar, tidak masuk ke dalam kanalnya, tidak masuk ke dalam salurannya, yang di ujung saluran itu ada tympanic membrane. Jadi kondisi kotoran yang ada di luar nampak mata, ini layak dan harus dibersihkan. Dan kita tidak perlu khawatir mengenai tympanic membrane karena secara anatomi ada letter L, kanal yang berbentuk L yang dia di ujung kanal itu ada tympanic membrane dan itu terlalu jauh masuk ke dalam. Jadi kita nggak perlu khawatir ketika kita membersihkan hanya di bagian eksternal saja, tidak sampai masuk ke dalam kanalnya, kita nggak perlu khawatir kena gendang telinga. Kadang-kadang pemilik kucing ketika kita mendapatkan kasus otitis gitu, sebagian besar mereka merasa takut, iya dok ini saya takut kalau kena gendang telinganya dan sebagainya. Padahal kalau setelah kita tunjukin anatomi, bagaimana anatomi kucing, telinganya seperti apa, mereka baru oh ya ternyata nggak apa-apa kalau kita bersihkan di bagian luar, karena untuk mencapai ke tympanic membrane ataupun ke gendang telinga itu masih masuk ke jauh ke dalam. Jadi harus rutin juga dibersihkan sehingga harapannya kucing ini telinganya bersih, anjing ini telinganya juga bersih. Perlu kita lakukan perawatan berkala sehingga tidak tumbuh jamur, tidak menjadi sarang penyakit ketika kondisi telinganya itu bersih. Nah, kemudian berikutnya setelah tahapan kering, ini kita menuju ke tahapan basah.
Nah, pada saat tahapan basah ini kita akan mulai mengguyur dengan air. Jadi air syaratnya jelas harus air yang bersih dan diupayakan hangat. Untuk kitten yang di bawah 2 bulan juga kalau kita lihat untuk papi juga di bawah 3 bulan kita tetap menyarankan pengenalan awalnya adalah dengan air yang hangat. Suam-suam kuku tidak terlalu panas juga sehingga betul-betul tidak menyebabkan kaget pada saat dia mengenal pertama kali air ketika di grooming. Pada saat di awal ketika kita mau melakukan tahapan basah, kita bisa mengenalkan terlebih dahulu, bisa juga kita celupkan kakinya terlebih dahulu, atau bisa juga kita mulai usap di bagian kepalanya, sehingga harapannya dengan kita kenalkan dari awal, tidak terlalu kaget pada saat kita melakukan pengguyuran. Demikian juga pada saat kita membersihkan sisa-sisa mungkin lemak ataupun kotoran-kotoran di awal, kita juga harus perhatikan betul zat aktifnya. Samponya juga kita harus pilihkan betul yang betul-betul aman terhadap kulitnya, terhadap respon tubuhnya ketika menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahkan beberapa kondisi ketika banyak beberapa melakukan grooming kering, ini juga perlu kita pastikan zat aktif yang digunakan untuk grooming kering tersebut betul-betul zat aktifnya terbebas dari zat aktif yang berbahaya. Kemudian titik kritis apa ketika melakukan tahapan basah? Yang pertama tadi sudah kita sampaikan untuk yang di bawah 3 bulan air hangat menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan kecuali sudah terbiasa. Sekali lagi untuk kucing terutama untuk kitten karena pada dasarnya dia hidrofobia, dia nggak terbiasa dengan air, kita tidak ingin memberikan memori buruk ketika kucing tersebut mengenal pertama kali air ketika di grooming. Sehingga selain memberikan dampak kenyamanan, kita juga meminimalisir dampak psikologis ketika dia mengenal pertama kali air. Kalau pertama kali dia mengenal airnya sudah dingin, kemudian bikin dia kaget, seumur hidup dia akan melihat bahwa air itu merupakan sesuatu yang berbahaya buat dia. Jadi ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita mengenalkan pertama terhadap kucing terutama dibandingkan dengan anjing. Bahan aktif tadi sudah saya singgung, jangan sampai kita memilih bahan aktif yang beresiko terhadap hewan kesayangan kita. Kemudian hindari bahan kimia yang berbahaya. Beberapa literatur terkait dengan bahan kimia yang berbahaya, pastikan di dalam shampoo ataupun di dalam bahan-bahan yang kita gunakan itu bebas dari sodium laundry sulfat (SLS). Ini bisa terserap oleh kulit dan bisa masuk ke dalam sirkulasi tubuh dan ini bisa menyebabkan toksik ketika zat aktif tersebut masuk melalui pori-pori tubuh. Terutama yang induk yang masih menyusui, pada saat dia di grooming menggunakan zat-zat kimia, kalau kita nggak bersih betul dalam membersihkan tubuhnya, di area puting ini area favorit untuk kita untuk meminum susu induknya. Sehingga kalau ada kontaminan-kontaminan dari bahan aktif dari grooming ataupun shampoo ataupun apapun yang kita berikan tidak bersih betul, yang diisap oleh seekor anak kucing ini tidak cuma susu, tetapi ada campuran-campuran bahan kimia dari grooming yang tidak bersih tadi yang berbahaya untuk anaknya itu sendiri. Paraben juga bahan kimia yang berbahaya. Produk shampoo yang mengandung paraben kita tidak merekomendasikan. Yang biasa digunakan tuh kategori paraben adalah metil butil paraben juga berbahaya. Kalau di hewan jantan bisa menurunkan kejantanannya, bisa menurunkan jumlah sperma sehingga jantan tersebut dia tidak mampu untuk membuntingi betina. Fragrance atau parfum ini juga penting. Dilaporkan ada banyak bahan-bahan kimia dari parfum itu yang memang harum, memang aromanya bisa tahan lama, tetapi hati-hati beberapa kandungan bahan kimia yang ada di parfum ketika dia tidak safe untuk hewan kesayangan bisa menyebabkan toksik baik di hati, di ginjal, dan ini memberikan dampak untuk organ metabolisme yang berhubungan dengan detoksifikasi termasuk ginjal dan hati, itu akan berdampak ketika diberikan dalam jangka waktu yang panjang. Yang menjadi catatan juga adalah polyethylene glycol, ini juga tidak disarankan karena bahan-bahan kimia ini bisa bersifat karsinogen, bahkan beberapa penelitian mengemukakan bahwa pemicu kanker yang muncul dari suatu organ tertentu bisa dipicu oleh
zat-zat karsinogen, dan salah satunya adalah polyethylene glycol dan alkohol. Tentunya ini menjadi suatu hal yang harus kita hindari. Nah, tibalah saatnya kita melakukan tahapan pengeringan. Tahapan pengeringan ini adalah tahapan di mana memang kita harus memberikan kenyamanan betul kepada hewan kesayangan kita. Jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan ataupun alat-alat yang membuat stres. Kanebo pun kanebo tidak bisa kanebo yang untuk mobil biasa. Pastikan kanebo yang khusus untuk hewan kesayangan, selain teksturnya lebih lembut, dia juga mempunyai daya serap terhadap air cukup banyak sehingga bisa cepat kering. Kemudian juga pastikan handuknya handuk yang lembut, handuk yang soft, yang nyaman, yang bisa memberikan kenyamanan lebih terhadap hewan kesayangan kita. Yang ketiga, dari tahapan kering ini adalah penggunaan blower ataupun hair dryer. Jadi beberapa merek blower tertentu, selain dia berisiknya luar biasa gitu, untuk kucing-kucing yang baru pertama kali di groomer, dia akan panik luar biasa. Bahkan dia beberapa sampai diare-diare gitu karena terlalu bising gitu, karena stresnya sangat tinggi ketika mendengarkan suara blower yang menggema gitu. Itu harus kita coba minimalkan agar dampak stres penggunaan blower ini tidak semakin menunjukkan gejala tidak nyaman pada anjing ataupun kucing kita. Beberapa blower ketika dipakai dalam waktu yang lama juga memberikan hawa panas. Ini juga harus kita waspadai. Jarak antara blower dengan hewan kesayangan kita harus kita atur sedemikian rupa. Kalau memang toh harus ada cadangan blower ketika sudah memunculkan hawa panas yang suhunya tidak bisa ditolerir, ini harus kita ganti dengan blower yang lain. Biarkan blower yang sudah dipakai istirahat terlebih dahulu. Kita menggunakan blower lain yang lebih nyaman dan lebih aman dan lebih nyaman. Jadi titik kritisnya adalah bagaimana kita menghindari kelembapan pasca tahapan basah. Karena tahapan basah ini akan memicu munculnya jamur pada saat kita tidak tuntaskan pada fase kering. Sehingga dengan kita menggunakan kanebo khusus, kita menggunakan handuk untuk pengeringan, kemudian blower juga yang nyaman, hair dryer juga yang tidak terlalu bising, kita banyak berharap kelembapan pasca tahapan basah ini bisa kita tekan sehingga bisa meminimalkan tumbuh berkembangnya jamur. Karena sama-sama kita ketahui di cuaca yang lebih sering hujan seperti ini, kelembapan lingkungannya akan tinggi dan ini akan menambah lama fase pengeringan. Fase pengeringan yang bisa jadi bisa kering lebih optimal antara 20 sampai 40 menit. Ini bahkan bisa sampai 1 jam untuk betul-betul dia bisa kering kalau pas waktunya lembab. Tapi kalau di musim kemarau tentunya berbeda, ketika kelembabannya rendah, target dari tahapan pengeringan ini akan mudah sekali dicapai ketika musim kemarau. Tapi di musim penghujan kita perlu hati-hati karena memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa memberikan dampak agar kelembapan tersebut bisa kita tekan semaksimal mungkin. Faktor fisik, physical injury ini juga menjadi satu catatan. Dijemur di panas matahari ini juga tidak disarankan kecuali hanya sekitar 5-10 menit saja karena dampak dehidrasi juga berdampak terhadap kondisi fisik secara umum sehingga betul-betul kita meminimalisir physical injury baik dari alat ataupun perlakuan yang kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah tahapan finishing grooming. Jadi pada saat setelah grooming kita harus memberikan situasi yang nyaman. Kalau memang waktunya lama, lebih dari 1 jam, apalagi situasi yang tersebut merupakan situasi yang stressful, kita harus kembalikan ke suasana nyaman. Kita kasih minum, kita kasih makan, berikan waktu untuk istirahat cukup. Kemudian pada saat sudah selesai, kita juga perlu review kapan divaksin, kapan dikasih obat cacing. Jadi kita perlu review pada saat tahapan finishing grooming ini. Sehingga selain tidak hanya sekedar perawatan secara fisik dengan grooming, tetapi kita juga harus mereview ulang bagaimana program-program kesehatan lain yang menunjang terhadap stamina-nya. Jadi target utama dari tahapan finishing ini juga salah satunya adalah bagaimana betul-betul kembali ke situasi normal, nyaman, dan kembali kucing tersebut juga lebih kering dan lebih bersih, lebih kering, lebih nyaman. Sehingga proses dari awal sampai akhir yang mungkin di tengah proses memberikan dampak stres bisa kembali kita redam stresnya dengan kita berikan suasana yang lebih nyaman. Nah, pada akhirnya beberapa hal yang harus kita pahami pada saat kita melaksanakan aktivitas grooming ini, bahwa sebenarnya grooming adalah bentuk perhatian dan
kasih sayang kita kepada hewan kesayangan kita, sehingga kita harus memastikan bahwa kita harus mengerti tata caranya, harus mengerti titik kritisnya sebagai upaya deteksi dini, terutama deteksi dini terhadap apapun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hewan kesayangan kita, dan juga kita harus mengetahui tata caranya sehingga pelaksanaannya bisa memberikan dampak kenyamanan dan tidak memberikan dampak buruk terhadap hewan kesayangan kita. Kemudian juga grooming bukannya sekedar rutinitas belaka, lebih jauh dari itu, ini adalah program perawatan. Ketika kita bicara program perawatan, itu juga sudah lengkaplah di sana ada program pemberian obat cacing, program vaksinasi yang termasuk dalam pencegahan terhadap penyakit, dan kita juga tidak mengabaikan pula bagaimana diet nutrisi terkait dengan program perawatan itu. Sehingga kalau kita ingin bulunya bagus, kita ingin bulunya tidak mudah rontok, kita ingin kondisinya sehat, prima, aktif, nutrisi ini menjadi salah satu penunjang. Jadi antara grooming, nutrisi, dan kesehatan itu menjadi suatu basic keperluan basic need yang harus kita penuhi agar dampak baik dari grooming yang kita lakukan itu betul-betul bisa optimal. Nah, yang ketiga adalah generasi pet milenial. Ini adalah generasi yang open mind, generasi yang inovatif, dinamis, dan bersedia mengupgrade ilmu dan pengetahuan. Dan kita mempunyai keyakinan bahwa kehati-hatian dalam melakukan aktivitas grooming ini, teman-teman generasi pet milenial dia akan mempunyai keleluasaan untuk mencari informasi dimanapun. Tetapi yakin saja bahwa apapun yang didapatkan dari informasi-informasi tersebut, pada akhirnya kalau yang berhubungan dengan kesehatan hewan kesayangan, dokter hewan adalah menjadi muara terakhir agar tidak terombang-ambing oleh derasnya informasi yang kadang-kadang semua informasi-informasi yang ada di media sosial tersebut bisa jadi tidak sepenuhnya benar, sehingga konfirmasi terakhir harus dikembalikan kepada teman-teman yang memahami tentang kesehatan hewan kesayangan. Dan itu adalah dokter hewan, sehingga dokter hewan ini menjadi pangkal tolak pemikiran utama saat menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan pengambilan dan kesehatan hewan kesayangan kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, barangkali masih ada sisa waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dr. Ahmad. Oke, terima kasih, Dr. Eko. Pak Bambang, ini paparan yang luar biasa. Jadi, komprehensif sekali dari mengenai wawasan tentang grooming, kemudian ada hal-hal yang krusial dalam grooming, dan titik-titik kritisnya secara lengkap sekali. Dan barangkali betul juga nih Pak Bambang bahwa saat ini ketika ada sistem WFH ini, itu para pet lover lebih memperhatikan kesayangannya ya. Terasa begitu. Ya. Jadi itu suatu keuntungan sendiri ya, keuntungan bagi pet animal ya, karena dia mendapatkan perhatian lebih dari anaknya. Baik, saudara sekalian, ada beberapa pertanyaan Doiko, dan barangkali ini tidak bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini semuanya, tapi jangan khawatir, nanti akan kita jawab sebagian di luar webinar ini, bahkan diantaranya nanti akan kita buatkan semacam Q&A Doiko ya, YouTube ya. Ya. Nanti bisa kita buat seperti itu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada saat ini. Tapi beberapa akan saya bacakan pertanyaan yang telah masuk dari kami. Yang pertama dari coba ngomong. Ya. Dari ini. Ya, Dr. Yeni ya. Oke, bentar, biar ditayangkan juga. Ya, oke. Dokter boleh bertanya, kalau kitten umur 1 bulan bisa di grooming atau enggak? Itu dari dokter ini tambah lagi dokter dari Eva. Dia dokter Eko, izin bertanya, bagaimana cara grooming untuk hewan yang sulit ditangani ketika
grooming, misalkan pada hewan kucing yang trauma atau stres ketika dilakukan grooming. Itu kedua dari pertama Dokter Yeni, kemudian dari Eva, satu lagi Pak Bambang, dari Dokter Brigita di Solo ini. Oke kok, mulai umur berapa, garing berat badan berapa anjing dan kucing bisa di grooming dan syaratnya apa? Dok Eko, barangkali 3 pertanyaan dulu dong, silakan dok. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi yang pertama saya masih ingat ini terkait dengan umur usia kucing pada saat dia masih 1 bulan, kategori kitten. Yang perlu kita pahami betul bahwa kitten pada usia di bawah 3 bulan ini termoregulasi ataupun kemampuan kucing untuk beradaptasi terhadap perubahan suhu ini masih rendah kemampuannya. Baru setelah 3 bulan ke atas mulai terbina dengan baik termoregulasinya sehingga kucing dia bisa mengatur suhu tubuhnya dan dia akan lebih mampu untuk diberikan perlakuan grooming. Nah, pada saat 1 bulan apalagi di bawah 3 bulan saja termoregulasinya belum optimal, apalagi kondisinya masih di bawah 1 bulan. Nah, kalau kita melihat dari kasus yang muncul, apakah ini wajib apa enggak? Kalau memang tidak wajib, kami lebih menyarankan untuk tidak di-grooming pada usia di 1 bulan. Mengingat pada usia-usia tersebut, selain termoregulasi dalam tubuh dia belum berfungsi optimal, satu hal yang perlu diperhatikan adalah toxicity level. Jadi pada saat umur-umur tersebut, fungsi hati sama ginjal untuk mendetoksifikasi bahan-bahan kimia yang kita gunakan pada saat grooming juga belum optimal. Sebagaimana kita ketahui bahwa hati dan ginjal ini adalah 2 organ primer untuk mendetoks semua bahan-bahan kimia yang ikut masuk ke dalam tubuh hewan kesayangan kita. Dan pada saat umur 1 bulan itu juga belum optimal fungsi hati sama ginjal. Sementara beberapa zat aktif memang kita tidak bisa menjamin 100% zat aktif tersebut tidak masuk baik melalui pori-pori atau mungkin dia terjilat dan sebagainya. Ketika ada yang masuk ke pori-pori, ada yang terjilat akhirnya masuk ke dalam tubuhnya, maka kucing yang masih di bawah 3 bulan ini, terutama yang 1 bulan ini, dia belum mampu mendetoks dengan baik. Bedanya ketika sudah 3 bulan, kemampuan hati dan ginjal juga detoksifikasinya lebih baik. Jadi untuk yang pertama, 1 bulan, ketika tidak menjadikan suatu itu menjadi suatu urgent sekali, kami tidak menyarankan untuk kucing 1 bulan dilakukan grooming. Kecuali kalau memang secara medis, pada saat di mana memang terjadi indikasi medis tertentu, dan atas indikasi medis tertentu mau tidak mau kucing harus dibersihkan, tentunya dengan meminimalisir risiko. Kita harus menyediakan air yang hangat, harus segera kering, kita pilihkan juga zat aktif yang betul-betul safe buat kucing, kemudian juga kita monitor betul kondisinya. Pada saat masuk ke ranah medis, maka itu harus di bawah monitoring dokter sehingga tidak memberikan dampak yang negatif setelah di grooming. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini menarik dan ini menjadi salah satu pertanyaan favorit ketika ada sesi khusus terkait dengan membicarakan handling ataupun penanganan terhadap hewan yang mau di grooming. Memang sama-sama kita ketahui parameter kondisi di mana kenyamanan ketika mau di grooming ini menjadi perhatian yang utama. Bagaimana kalau dari awal sudah temperamental hewannya, kucingnya atau bahkan anjingnya sudah temperamental, dia tidak bisa menerima orang baru, bahkan cenderung agresif dan menyerang, ini tentunya tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita menghandle anjing ataupun kucing yang dia familiar, dia sudah terbiasa dengan grooming. Nah, tips yang bisa kita sampaikan termasuk juga dengan groomer kami yang ada di tempat kami, pada saat menghandle kucing, terutama anjing, kalau anjing betul-betul temperamental, kita mau tidak mau harus melibatkan orang yang paling dekat dengan anjing tersebut. Sehingga keterlibatan aktif mereka untuk menenangkan, untuk mendampingi groomer ketika proses grooming dilakukan, itu menjadi suatu hal yang primer. Kalau yang kucing, ada handling tertentu di mana perlakuan terhadap kucing yang temperamental itu bisa kita dekati dengan bertahap. Kadang-kadang kalau temperamental banget juga kita harus melibatkan pemilik
dengan cara banyak hal. Selain kita mendekati dengan lembut, kita sering panggil namanya. Satu hal yang kadang-kadang kita lupa, kalau kucing itu dipanggil namanya, sering kita panggil namanya, dia akan lebih familiar dengan kita. Nah, ini mungkin yang di luar pengetahuan, di luar kesepemahaman kita, ternyata dengan sering kita panggil namanya, dengan ada yang lembut, dengan kita dekati dengan pelan-pelan, dia pun juga akan merespon itu sebagai suatu hal yang tidak membahayakan dia. Nah, kita bisa mulai kenalkan dengan mungkin tidak langsung diguyur dalam jumlah besar. Kita bisa usap dulu dengan air yang relatif lebih nyaman, kita usap sambil kita panggil namanya, kita dekati. Setelah kucing tersebut dia terkena air dan dia merasa nyaman, biasanya level galaknya pun, level agresifnya pun juga akan menurun ketika dia sudah menyentuh air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, sehingga setelah dia merasa nyaman, baru kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Ini menjadi suatu hal yang penting karena pada saat kita pengenalan dengan kalau yang tadi di presentasi saya di fase introduksi, di fase pengenalan kita, itu menjadi suatu titik penting yang harus kita lalui dengan meminimalkan level stres. Ini yang paling penting. Bahkan kita harus melibatkan pemiliknya. Nah, itu tips yang selama ini kita coba kita lakukan, dan tips tersebut dirasa memberikan dampak yang membantu terhadap bagaimana kita menenangkan atau menghandling hewan-hewan kucing anjing yang relatif lebih temperamental. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan yang pertama. Pada saat usia 3 bulan, kita banyak berharap sebelum 3 bulan ini, ketika tidak ada indikasi tertentu yang mengharuskan untuk dimandikan, lebih baik tidak dimandikan terlebih dahulu. Tidak dimandikan terlebih dahulu sampai betul-betul kuat. Dari beberapa pengalaman, pada waktu usia 2 bulan, untuk yang kucing ras medium, bukan yang seperti Maine Coon ya, itu pada saat usia 2 bulan beratnya sudah di atas 800 gram, relatif lebih kuat dibandingkan dengan yang di bawah 800 gram. Kalau kita melihat dari parameter usia, memang setidaknya sudah memasuki usia 2 bulan. Batasan minimal untuk berat di kucing, untuk yang ras sedang, bukan ras besar, itu dia sudah masuk di berat 800 gram. Pengalaman kami dengan air hangat, dengan proses tahapan basahnya cepat, fine-fine saja, tidak memberikan dampak yang signifikan setelah di grooming. Jadi fase tahapan basah menjadi fase titik kritis yang harus kita lakukan dengan mempersingkat waktunya, dan dengan air hangat yang nyaman, ya kalau boleh dibilang suam-suam kuku begitu, tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu dingin, dalam waktu yang lebih cepat kita pada tahapan basahnya. Untuk usia di atas 2 bulan dengan berat di atas 800 gram, ini memberikan dampak yang tidak terlalu signifikan, dan sejauh ini fine-fine saja. Ini menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai. Demikian juga di anjing usia 2 bulan juga menjadi parameter awal yang harus kita pahami, walaupun kalau berat ini terkait dengan ras, sehingga kalau berat kita tidak bisa menyampaikan karena ada yang large breed, ada yang small breed, ada yang medium breed, ini tentunya beratnya bervariasi. Tapi usia 2 bulan menjadi patokan utama untuk kita lakukan grooming yang nyaman, yang sehat, dan yang aman buat hewan kesayangan kita. Demikian Dr. Ahmad dan dokter-dokter yang memberikan pertanyaan ataupun pet lover yang memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih dok. Barangkali sekalian waktunya sebenarnya barangkali mau izin untuk nambah barangkali pada besar semua ya, karena beberapa pertanyaan kelihatannya ini perlu kita bahas. Untuk berikannya dok, dari Joko, dari Joko ini lebih baik mana grooming menggunakan air dingin atau air hangat? Barangkali tadi sudah dibahas juga, tapi tidak masalah, barangkali nanti sedikit dok Joko bisa ini lagi. Berikutnya dari Bapak Joko, kemudian dari Bu Ye ini mengenai materi, barangkali nanti panitia bisa sampaikan ini apakah bisa dijawab atau tidak. Kemudian dari Dr. Lilis ya. Selamat pagi Dok Eko, mohon penjelasan lebih baik dry grooming atau wet grooming, dan apakah ada kondisi yang
menentukan untuk memilih cara tersebut. Tadi juga sudah disinggung juga, tapi dalam masalah lanjutnya berikutnya. Kemudian Dokter Lili sudah. Kemudian ini, Dok, ini dari Rasid, dari Bapak Rasid. Dok, bagaimana menghadapi kucing yang temperamental atau galak, mau dipegang aja udah melawan. Nah, tadi sudah juga, ini rupanya sudah. Berikutnya, alangkah lebih baik lagi bila, lain. Kemudian pertanyaan lagi, apakah menggunakan parfum pada kucing boleh dan penggunaan bedak pada kucing boleh atau tidak? Nah, tadi juga sebenarnya ada di paparan, tapi nanti mungkin Eko bisa jelaskan lagi. Kemudian satu lagi, ini traumatik juga. Ini sudah bersama juga Pak Bang nih. Bagaimana untuk mengatasi kucing, anjing yang traumatik tadi juga Dok Eko sudah jelaskan. Kemudian, ini selamat siang Dok. Sampo yang beredar di pasaran banyak ditemukan sampo tersebut tidak ada komposisi yang dicantumkan ataupun dicantumkan komposisi yang tertara tidak lengkap. Bagaimana cara mengedukasi klien agar untuk hal ini? Silakan Dok, ada beberapa pertanyaan tadi barangkali ingin menambahkan karena sebagian juga sudah Dok Eko itu paparkan, barangkali perlu ditambahkan. Silakan Dok Eko. Oke, baik, terima kasih Dr. Ahmad. Jadi beberapa pertanyaan sudah kita jawab ya, tapi ada beberapa hal juga yang perlu kami tambahkan terkait dengan dry grooming sama wet grooming. Jadi memang kalau kita melihat grooming itu sebenarnya ada yang wet, ada yang dry. Dan kalau kita melihat dari sisi efektivitas terkait dengan apa yang kita sebut sebagai bentuk suatu perawatan yang lebih mengenai sasaran, memang yang dry grooming itu kita tidak menggunakan tidak menggunakan air dan kita hanya menggunakan beberapa bahan-bahan yang itu dijadikan sebagai bahan untuk membersihkan. Ada yang menggunakan semacam kayak powder, ada yang baby powder, bedak bayi, itu bisa digunakan, diberikan di area yang nampak lebih kotor, kemudian dibersihkan secara manual, dan memang ini tidak menggunakan air. Kaidah bersih kering termasuk membersihkan telinga, memotong kuku, membersihkan mata itu sama. Hanya pada saat di fase basah itu tidak dilakukan. Mereka menggunakan kebanyakan produk itu diberikan dalam bentuk tabur, kemudian ditaburkan di area yang kotor, kemudian dibersihkan secara manual. Dan ini memang tidak menggunakan air. Apakah ada kondisi tertentu untuk memilih cara tersebut? Ya, memang dari sisi kondisi kesehatan pada titik di mana memang kucing tersebut tidak memungkinkan untuk diguyur, kita bisa menggunakan yang dry grooming. Misalnya ketika habis operasi sesar misalnya. Sementara kita tidak boleh membersihkan atau melakukan grooming dengan diguyur. Nah, pada saat kondisinya memang kotor banget, kita bisa menggunakan metode dry grooming. Atau ada kondisi full nose atau luka jahitan habis dioperasi karena ada fraktur misalnya. Ketika situasi tidak memungkinkan untuk dilakukan pengguyuran dengan air dengan metode wet grooming, maka cara untuk memilih dry grooming ini juga bisa ditempuh. Tentunya kalau melihat dari efektivitas dibandingkan antara dry sama wet, tentulah yang wet ini akan lebih bersih, tetapi karena ada kondisi tertentu tidak diperbolehkan, maka alternatif untuk dry grooming bisa dilakukan. Meskipun kalau tadi sudah kita sampaikan, kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri ataupun virus-virus tadi, tentunya ketika menggunakan dry grooming tidak terlalu banyak yang terbunuh. Tidak terlalu banyak yang bisa diberantas dibandingkan dengan yang di wet grooming. Karena di wet grooming tadi kita menggunakan bahan-bahan aktif yang bisa merasuk ke dalam semua bagian kulit ketika kita bantu dengan air. Tentunya efektivitasnya juga tentunya berbeda. Tetapi kondisi-kondisi tertentu memang tidak diperbolehkan dengan wet grooming. Suhu yang tinggi juga tidak boleh wet grooming. Kalau memang kotor banget kita bisa mengaplikasikan dengan dry grooming. Adapun terkait dengan
apa yang tadi ditanyakan seputar bagaimana kita melihat lebih rinci lagi terkait penggunaan sampo. Memang beberapa produk termasuk di tempat kami juga produk-produk tersebut memang produk-produk yang di dalamnya tidak mencantumkan ingredientnya. Jadi ada yang dilabeli sebagai medicated sampo. Kemudian ada yang dilabeli natural sampo. Dan ini menjadi suatu hal kalau yang memang anti jamur, sampo anti jamur juga mencantumkan di situ ada tulisan memang untuk yang khusus untuk penanganan jamur. Nah, kami lebih menyarankan pada saat kucing kita ataupun anjing kita itu menderita penyakit-penyakit tertentu, apakah itu jamur ataupun ektoparasit, tentunya program pengobatan ini menjadi suatu hal yang lebih diprioritaskan. Kami meyakini bahwa setiap produsen sampo ketika mereka melaunching produk pasti juga sudah melalui skenario trial, skenario monitoring uji efikasi dan sebagainya, sehingga ketika mereka melaunching produk sudah betul-betul dipastikan aman ketika produk tersebut di launching. Ini produk-produk yang profesional ya, bukan produk-produk yang dalam tanda petik produk-produk abal-abal. Kalau yang produk profesional saya yakin mereka sudah mempunyai risetnya, sudah mempunyai penelitiannya dan itu dipastikan aman diberikan. Tetapi untuk kasus yang berhubungan dengan apakah itu jamuran ataukah ada indikasi ektoparasit, menurut saya poin pertama yang harus dilakukan adalah dengan memastikan ke dokter hewan terdekat, karena bisa jadi ada indikasi-indikasi lain yang tidak hanya semata-mata kita mengandalkan sampo saja untuk menuntaskan permasalahan yang ada, tetapi harus diikuti juga oleh skenario medis yang lain agar sampo sebagai pendamping tindakan medis ini bisa memberikan dampak yang lebih signifikan. Barangkali itu yang bisa coba saya sampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon maaf karena waktu terbatas, jadi bisa diberikan pertanyaan di media yang lain yang disediakan. Demikian, Dr. Ahmad. Baik, Dok. Terima kasih. Mungkin sedikit tambahkan ya, Dok. Kaitannya pada rekan-rekan semua yang memakai atau menggunakan sampo, tadi terkait apakah ada label dan tidaknya tidak lengkap. Barangkali kami bisa menambahkan di sini sebaiknya memang yang berlabel lengkap atau yang ada labelnya. Dan akan lebih baik lagi apabila shampoo tadi terregister akan lebih baik. Karena kalau yang terregister itu sudah pasti akan labelnya akan memenuhi ketentuan yang ada. Dan saat ini sudah semakin banyak Pak Bambang itu shampoo-shampoo yang terregistrasi sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ke depan Kementan ya. Kementan ya, registrasinya di Kementan. Dan itu ada beberapa yang banyak memang yang belum, tapi sudah mulai banyak yang terregistrasi dan yang terregistrasi tentunya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Barangkali itu tambahnya. Saudara sekalian, rupanya waktu juga nih Dok yang membatasi perjumpaan kita pada webinar pagi dan siang hari ini, dan seperti Dok Eko sampaikan tadi, masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya Dok, dan ini akan kita jawab dalam session yang lain. Dan seperti halnya webinar yang kemarin, itu kita juga khusus membuat YouTube yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada saat webinar. Barangkali nanti Dok Eko tidak keberatan ya kalau dibuatkan itu ya Dok ya. Oke.